pidananya 242. 242, Kalau pasal 242. KUHP-nya 173. Begitu, Oh, artinya Kak bisa Fitri. dilaporkan ya sama Dokter Reza ya? Wah, ini sudah Loh, tiga pengacara sudah siap. Tiga pengacara sudah siap. kita telepon lagi. Ya, Ya, jadi kemarin sih memang ada kekecewaan ya dari Dokter Reza, tapi mungkin beliau ini masih fokus kepada persidangan yang sekarang karena kan terkait dengan rekaman fitnah yang beredar itu dia juga akan menurut saya ya entah kalau dia berubah pikiran akan ada langkah-langkah hukum yang diambil juga setelah sidang ini selesai biar nggak ganggu gitu. Nah, Tapi kalau dari Bang Leon tadi, Bang Leon bilang kalau memang si Dokpeng ini bisa Dokter Reza itu bisa bersurat kepada JPU Kak Fit untuk langsung karena itu udah memberikan sumpah palsu gitu. Keterangan palsu, bersaksi palsu di bawah sumpah gitu. Dan Tapi kan pidananya kalau Mercer, kalau mohon maaf aku potong ya. ya, Kalau melihat dari kesaksian dia yang kita sama-sama dengar dari kesaksian Samira itu kan banyak bohongnya memang. Mungkin nanti akan dikenakan kesaksian palsu kali ya, berbohong di iya. depan majelis Nah, hakim. Ini nih Mr. Z nah, bilang. Jadi Kafit itu bisa dituntut sama JPU kalau nggak terdakwa menurut Bang Leon. Jadi tadi kita diskusi sama Mr. Z sama Bang Maksi juga tadi. Jadi ada 3 pengacara yang udah diskusi. Jadi yang bisa ngangkat ini selain mungkin Dokter Reza melaporkan di luar itu, tapi kalau dalam persidangan khusus bisa JPU-nya yang nuntut si saksinya gitu Kak. Jadi Dokter Reza harus Iya, bersurat iya. katanya ke JPU biar Dan dituntut sama JPU. ancaman hukumannya 7 tahun, Kak Fitri. Ji bisa langsung dipenjarakan. Mbak Oh, Fitri, gitu saya ya. bacakan. Ah, Saya bacakan nih. siap. Memberikan, ya ini kan, barang siapa dengan keadaan di mana undang-undang. Itu kan dia sudah saksi ya. Memberikan keterangan sedemikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu. Oke. Di atas sumpah, dia kan saksi, dia disumpah kan. Mhm. Baik dengan lisan maupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya pribadi dia kan. Nih diancam dengan pidana penjara 7 tahun dan sudah ada yang siap untuk mendampingi Iya dan nih, saya berkualitas. Ya, ya Mr. Ji, ini itu pasal 242 itu sebetulnya sudah ada yang melaporkan juga, tapi untuk terdakwa NM. Jadi yang sekarang ditahan di Kepanjen Isazega itu dulu pernah berseteru sama NM. Itu ya, kan. Nah, dia ditahan Mr. Ji, dia ditahan berapa bulan itu atas keterangan palsunya NM. Akhirnya dia menang ya, nih, bebas murni sama Bu Elsa Sarif diurus bebas murni, dia tidak terbukti bla 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 atau dia ini melaporkan NM di Polres Jakarta Selatan 242 ini. Harusnya sih jalan ya, sama nih. Kalau kalau Samira kan baru bersaksi, tapi NM ini bersaksi sehingga ada orang yang ditahan di penjara berapa bulan atas kesaksian palsu dia. Taunya dia bebas nih, Isa ini bebas, dia melaporkan itu gak jalan. Itu ini sih para terdakwa dan sindikatnya ini emang kebiasaan berbohong. Dia nah berbohong. tinggal ditanya kan ada pegang laporan tuh toh, Bu. Itu Ibu Elsa sih yang pegang waktu masih sekarang kemarin tuh waktu saya di Nah, viralin tuh di buzzer, kenapa nggak datang di Polres Jaksel? Kenapa nggak datang di Polres Jaksel gitu kan? Atas laporan NM itu kan, saya bilang sama teman-teman media juga ya, saya mah pasti datang. Namanya juga saya dilaporin orang, dimintain keterangan ya saya pasti datang. Tapi izinkan saya bertanya juga ya, laporan NM di sana banyak, saya bilang gitu kan. Saya juga iya. bersuara nih untuk keadilan. Itu gimana laporan kesaksian palsu Isa Zega sampai di mana gitu. Bu Elsa kemarin bilang katanya NM pernah di BAP tapi dia nggak mau diterusin karena dia capek gitu alasannya. Ya, begini, kalau terkait dengan laporan-laporan seperti itu, tidak bisa kita ini face to face nanya bagaimana laporannya, ada Ya, caranya.
ada caranya dengan berbagai macam cara ada. Tapi kalau hanya bagaimana laporannya ini kan punya atasan punya atasan lagi. Nah itu yang kita harus jalani. Sama juga yang di Medan itu, di Polrestabes Medan. Polrestabes Medan laporannya diam. Kenapa nggak dipertanyakan? Nanyanya bukan nanya sama person, tidak. Nah, ini Nanya Dokter kan, Andreas harus di-invite nih, Mercer. Dokter Andreas mana nih? Terus choose invite Kak Kavit, coba WA. Coba WA dulu. Nah, ini yang di Medan harus Dokter Andreas, Mr. G yang iya. ini. Tadi sih dia udah Tadi, ada informasi ke saya, tapi biar kita dengar sama-sama ya. Biar dia yang iya. menjelaskan. Ada good news sih katanya. Coba deh, Mercer. Iya, kalau rame begini, kalau rame terus begini, dipertanyakan-pertanyakan, pasti akan ada efek. Tapi kalau diam, hanya nanya bagaimana, nggak akan jalan itu. Itu semua ada prosedurnya. Iya. Nah, terkait dengan ini tadi, terkait dengan yang ini tadi kan itu semua sudah jelas, Bu. Mhm. TKP-nya di mana? Di pengadilan. Pengadilan, ya. Bukan masalah keterangan saksinya, bukan, tapi ucapan itu yang mengatakan bahwa itu bukan, sebenarnya dia bukan seorang dokter, ya kan? Itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kesaksian itu, dia karena kebencian saja. Dia bukan Iya. seorang dokter, dia sales obat. Nah, inilah yang timnya Pak Leon siap gitu. Nggak usah selesai ini beriringan jalan. Karena kalau Bang Bang Biring menangani ini terus ikut juga menangani yang ini, ya pecah Capek. konsentrasi. Iya, Pecah. biarkan yang lebih lebih apa namanya mempunyai kualitas. Ini siapa tadi ya? Ini yang mau naik ini siapa nih? Dokter Ditapin Andreas dulu, lagi Mbak. debat katanya. Iya, Dokter Andreas lagi di sebelah Kavit. debat di Lagi mana? Di tempatnya ini ya, Raffi ya? Tempatnya Raffi. Tempat Raffi. Iya, tempat Raffi, Kak. Oh. Nah, laporan di Medan kabarnya kan memang ada beberapa petunjuk yang belum dilengkapi, tapi kata Dokter Andreas tuh sudah dilengkapi semua. Ya kita lihat perkembangannya minggu ini ya, bagaimana laporannya Dokter Andreas ke Samira ini, Mr. Z. Ya, begini Bu. Ini kan ada semua itu kan ada tahapannya ya. Laporan, penyelidikan, penyidikan. Ketika seseorang sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya apa? Telah memenuhi 2 alat bukti. Dan seterusnya. Tapi kalau didiamkan, tidak ada kepastian hukum. Pimpinan polisi juga marah. Kenapa menetapkan orang sebagai tersangka, tapi tidak lanjutnya tidak ada? Iya kan? Apa sih ini? Oh, Dokter Andreas lagi debat tuh sama APT Ros katanya. Wah, seru itu. Harusnya APT Ros di-invite ke sini juga, debatnya di sini disaksikan sama disaksikan sama Mr. G. Itu bagus tuh. Iya sih. Miss Realistis naik, Miss. Siapa? Miss Real. Nesril, ayo naik. Iya. Miss, itu kok APT Ros kok jadi mendebat dokter Janet sih? Apa? Debatnya apa? Debatnya? Ya masalah produk lah kayaknya. Ah, sudah, nggak usah di ini. Kalau produk ini masalah rencana dan perencanaan. Rencana besok itu seperti apa? Kan begitu. Perencanaannya ke depan seperti apa? Debat di komalnya siapa? Raffi. Betah juga Raffi ya. Tadi udah berantem sama ibu-ibu. Siapa sih Raffi? Raffi, iya, waduh, sama
fans Ami sama apa. Saya cuma dengerin aja. Aduh ya Allah. Kemarin berantem sama Lia juga ya, Mister Z ya. Di Malam sini. ini. Oh enggak, Mr. itu Ji, anu. Mr. Ji, maaf ya kemarin itu saya turun bukan apa-apa. Saya ngelihat gesturnya Mr. Ji yang begitu tuh bener saya bingung gitu. Aduh, udah turun aja lah gitu loh. Aku lihat gesturnya Mr. Ji kan udah beginilah, beginilah, beginilah. Enggak, Aduh. enggak, dia mungkin baru komal. Jadi gini. Dia selalu bilang begini. Iya kan itu sudah dibahas kemarin. Kan gitu. Pembahasan kita itu mau diulang-ulang juga nggak apa-apa wong komal ya kan. Komal, karena komal itu kan orang yang nonton kan beda-beda. Kalau yang kemarin misalnya di kelas ya mungkin bisa bilang di bahasan kemarin. Ini kan komal. Orangnya datang-datang ganti lagi. Mm-mm. Iya, iya. Yolanda, Mr. Z, menurut Anda, cepat sekali. Mr. Z, menurut Anda, Malvin ini harus datang sebagai saksi gak? Ini menurut saya, tapi saya sesuai dengan aturan ya, boleh ya? Ini pertanyaan dari Yolanda Ini ya. ya sekalian ini Anglim ya. Ini kan dia ngomong begini juga Mr. Z. Kak Vi tolong jangan ajak-ajak Daviena Kak. Tolong masalah lama jangan dibawa-bawa lagi Kak. Nggak ada yang ajak-ajak dia. Nggak ada yang masalah lama. Ini bukan masalah lama. Masalah yang sedang berlangsung. Ya silakan Mr. Z. Menurut Mr. Z harusnya datang atau enggak? Nih, saya kasih tahu nih. Saya punya dasarnya. Jadi namanya saksi adalah orang yang sudah diperiksa di polisi. Konsekuensinya ketika sudah diambil keterangannya di kepolisian, dia wajib hadir di pengadilan. Wajib hadir di pengadilan. Kecuali hal lain. Saya sebutkan nanti hal lain. Apa saja hal lain? Meninggal dunia. Sakit yang begitu parah sehingga dia tidak mampu ke pengadilan. Ketiga, alamat atau tempat tinggalnya jauh atau di luar negeri. Itu alasan. Itu alasan. Kemudian kesaksian itu dalam memberikan kesaksian itu bisa berupa. Satu diantaranya adalah datang ke pengadilan memberikan kesaksian. Dua, keterangannya bisa dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Ketiga, ya, bisa melalui online ya karena zamannya. Tetapi alasannya apa dulu kan begitu? Dia tidak mau datang karena terancam. Nah itu yang dipertanyakan. Siapa yang ancam? Apakah ancaman bulian itu masuk dalam alasan yang dibenarkan oleh hakim? Karena ini yang menentukan tuh hakim. Saya balik ke belakang nih ya. Saya balik ke belakang nih teman-teman ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Itu pertanyaannya supaya bukan pendapat saya. Ini ada di sini. Sama persis nih. Ancaman pidana bagi saksi yang tidak mau hadir di persidangan. Oh ada pidananya ya kalau nggak mau hadir ya? Ada. Tunggu Wah. dulu. Saya bacakan. Ya, saya bacakan. Di pasal 159. Tadi sebenarnya sudah dibahas ini, hanya Kak Fitri nggak Baru segera datang ya. Ya, ini saya mengacunya di sini. Mengacu pada pasal 159 ayat 2 KUHP. Orang yang menjadi saksi. Nih, saya kasih tahu nih, orang yang menjadi saksi dan dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi menolaknya misalnya, maka ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kita ngajak ke pasal ini tadi sudah dibacakan ya. Ini sudah dibacakan. Tadi kita sudah bahas. Ancaman pidana bagi saksi yang menolak hadir di sidang diatur pada pasal 224 KUHP. Pasal ini berbunyi, nih.
barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam. Nih, coba lihat. Satu, Oh iya ya. dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama 6 bulan. Ini pasal 224. Untuk nih saya kasih tahu nih, agar bisa dijerat pasal ini, untuk dapat dijerat pasal 224, R. Susilo ini yang menciptakan undang-undang itu ya, menyebutkan, ini pakar hukum, menyebutkan ada sejumlah unsur yang harus dipenuhi, yaitu, nih, tadi juga sudah saya bacakan, si Mecer sudah ya, orang tersebut telah dipanggil oleh hakim untuk menjadi saksi. Baik dalam perkara pidana atau perdata. Sudah dipanggil belum? Sudah. Kok gak datang? Kenapa? Nah ini ditanya. Panggil lagi dia. Panggil lagi dia. Dengan sengaja. Dia ada di Indonesia? Ada. Dia ada di Jakarta? Ada. Dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus dipenuhi. Tuh. Ini dari satu pasal. Masih ada lagi yang lain. Nih. Jemput paksa bagi saksi yang tidak menghadiri sidang. Itu saja dulu, Mbak Fitri. Ya, itulah. Makanya ini kan saya nggak tahu apakah ini putusannya Daviena atau apa, nggak ada yang ngungkit-ngungkit. Harusnya kalau kalian memang kasihan sama Daviena ya dukung. Untuk apa? Satu, sebagai orang yang memang mendukung dari awal untuk adanya pelaporan ini, harusnya didukung hadir. Kedua, apalagi ada ancaman hukumannya kan. Jangan berpikir bahwa oh dia produknya sudah bagus, sudah jualannya sudah bagus. Jangan lupa perjuangan Reza Gladys ini yang ada yang bisa membuat dia bisa jualan lagi gitu loh, Mister Di. Sangat disayangkan dia gak datang itu, ya nggak Mercer? Tuh, Kak Fit, naikin aja si Anglim, kita dengarkan aja dia argumennya apa, Mister. Ya coba bener, mana naikin? Biar nggak usah ketik itu loh, pakai caps lock semua lagi. Coba kita dengar Coba betul. Nggak suaranya ini di atas. Anglim tuh. Kak Anglim naik, Kak Anglim, biar kita ngobrol. Di sini nggak ada bully-bully. Naikin aja. Di sini kita bicara by Di data, sini by fakta. iya. Di sini kita tukar pikiran. Lo nggak apa-apa. Saling kasih tahu, yang nggak tahu. Kamu kan punya argumen. Saya kan nggak tahu nih. Argumen saya juga baru tahu kalau nggak hadir itu ada ancaman pidana. Ya. Ayo, Mungkin Melvin dikasih tahu nih. Ya. Ini yang minta naik banyak, tapi nama Anglim nggak ada. Dia nggak mau naik, katanya ngapain naik, ya udah naik gitu biar ngobrol yang enak daripada kamu ketik-ketik kayak gitu, Anglim. Kamu ngobrol sama Kak Fitri kan lebih enak kalau kamu bersuara. Kita pengen dengar kamu punya data fakta apa gitu, argumen kamu apa, ya naik. Percuma Kak ngomong sama orang kayak gitu. Bisanya ngomong doang kalau orang-orang di iya. Ya udah ketiknya caps lock semua tapi nggak mau naik gimana? Nah, dan seneng banget gitu ya, nongkrongin laba gitu ya, sambil ngetik-ngetik gitu. Naik kagak mau. kan Kemarin sudah dijelaskan. Nah, yang Kenapa ini? Yang bilang pecundang nih, Ken. Kemarin sudah maksud pecundang apa, Ken? Kalau kau tidak jelaskan, saya blokir kamu. Saya lapor ke TikTok nih. Kalau tidak jelaskan, kamu tak lapor ke TikTok. Buzzer itu followers Nanti- saya satu nanti doang. kalau dibilang SDM rendah, Kamu dibilang SDM rendah nggak terima. Aneh nih. Ada artinya itu. Saya
Nih, saya tahu Kak Fit orang baik. Kak Fit, tolong ingat kebaikan NM Kak. Masalah pribadi urus bareng Kak Fit. Mana? Aku nggak tahu ya. Ini langsung naik sini aja ini dilayani kok kamu. Makanya nggak usah dibaca aja si Aang Lim, dia kalau mau berargumen Oh, naik gitu biar kau bisa ngomong ke Kak Fitri dan dengarkan apa yang Kak Fitri mau ngomong ke kau. Jangan kau belagak caps lock tulisanmu tapi kau nggak mau naik. Alasanmu nggak perlu naik lah. Kau ketak-ketik terus di bawah situ. Biar apa sih? Di blok aja lah, ganggu kalau gitu. oh, Iya, kalau blok diperintahkan aja saya sih. sih laksanakan. Blok aja Bang Zul. Caper, Blok aja. kan makanya Caper. gitu. Iya. Teman-teman di sini juga kita dipantau oleh psikologi sosial ya. Dokter Lita Gading juga ada di bawah, dia tahu Naik dirinya belum benar. Dokter Lita belum Gading naik. Eh, belum waktunya dia naik. naikin Kalau dokter sudah itu. menyinggung masalah psikologi, pasti beliau naik. Mr. Ji, kalau ada Dr. Lita Gading, itu yang namanya baca-baca hilang. Ya, kita akan buktikan, buzzer, hati-hati loh. Hati-hati loh di sini loh. Iya. Bang, kalau saya perhatiin kalau ada dokter Lita Nah, Gading ini di nih. pasar tuh jarang muncul. Langsung Fred ini pasti ditegur sama TikTok. Tunggu dulu ya. Ini yang datang-datang tanpa nama langsung Fred ini. Maaf ya. TikTok Ih, langsung maaf, Bang. menjemput. Mr. Ji itu langsung maaf ya Bang katanya. Loh? Di? Oh, kalau Maaf ya, itu maaf. dia. Kagak ada maaf-maafan. Udah lewat lebaran, blokir aja udah. Oh, dia pendukungnya Kak Nah, Fitri. ini saya jawab nih, ada Samsiah nih, ini buzzer juga nih, tanya kenapa dipanggil Polres nggak datang. Saya sudah datang ya, Ya, saya sudah ya. datang, saya sudah memberikan keterangan, saya sudah datang. Jadi basi kalau Jalan sih. Kak Fitri udah tahu belum bahwa yang apa? gelar perkara yang di Bali ditolak? Nggak Pra-peradilan. tahu. Pra-peradilan, pra-peradilan ya, sorry. Sorry. Iya, Aja kita kan. iya itu pada saat saya datang memberikan keterangan di Polres Jaksel itu, Mm-mm. saya Ya. baru tahu sehari setelahnya bahwa dia itu tersangka. Makanya saya pikir kan waktu itu dia tuh tiap hari katanya menanyakan itu. Padahal kan saya sudah komunikasikan juga karena saya nggak tahu kalau saya ada panggilan kedua. Saya taunya baru dimintain klarifikasi panggilan pertama karena baru satu yang saya terima. Tapi siapa itu Pak Togar itu kan preskon melulu kan. Mm-mm. Kayak saya ini udah tersangka gitu. Sementara kan ini saya membela orang yang benar ya di kubunya Reza Gladys. Menurut saya kita sebetulnya nggak boleh kubu-kubuannya Mr. Dia, ini kan kebenaran. Ya. Tapi di pihak sana yang Samira udah jadi tersangka pun santai gitu loh. Tapi saya dibuzzer sekali sehingga semua berbicara sampai YouTube banyak banget kenapa saya nggak datang. Santai, saya pasti datang juga kan. Nggak taunya yang nanya itu Fitri gini-gini, tersangka dia. Itulah makanya orang Kak itu Fitri, tapi kan Polres bilang Kak Fitri, walaupun misalnya Kak Fitri belum apa? datang, tidak akan dilakukan proses pemanggilan paksa, dibilang. Ya iya karena kan saya gini loh, saya baru tahu juga apa sih saya yang dilaporkan ini. Ada beberapa kebaperannya terdakwa ini seolah-olah ucapan saya itu buat dia gitu ya, nyari-nyari aja. Saya bantah lah. Kan pada saat itu saya juga berseteru dengan yang namanya Yoke, dengan ada satu orang lagi dan begitu banyak bullying terhadap diri saya. Kenapa setiap perkataan saya di sosmed dikaitkan dengan buat dia gitu. Sementara kalau dia kan terang-terangan Mr. Fitri ya dengan manggil saya mohon maaf ya dengan sebutan binatang, dengan segala doksi yang saya santai aja, nggak ada saya lapor-lapor polisi, saya balas aja lah, repot Pak Polisi urusan ITE semua. Kecuali yang terjadi sama Reza itu kan bahaya ya, berimbasnya ke pekerjaan, ke penghasilan, karyawan banyak yang di PHK, itu jahat. Kalau Iya. saya sampai bilang begini, sekarang kan apa-apa tuh kan jejak digital gitu ya Mr. Dia. Jejak digital. Iya. Kalau saya melawan itu, setahun saya itu diam aja dibully, difitnah. Saya pikir-pikir kok jejak digital yang ditinggalkan buat saya jelek sekali ya.
Kan saya harus ada bantahan juga dong, Mr. Ji. Boleh dong saya Ya, ninggalin bantahan saya, jejak digital juga buat klarifikasi hidup saya, buat di jejak digital saya, buat anak saya, ya. buat anak cucu saya nanti kalau saya diam aja ya dia lapor polisi. Padahal nggak ada saya berkata, dia keberatan dengan kata-kata saya kan memang waktu itu terhadap orang-orang yang membuli saya itu saya mohon maaf ya Mr. D, saya kan memanggil mereka itu biadab, kata-kata biadab kan. Saya bilang sama Bapak penyidik, yuk kita sama-sama cari tahu kata-kata biadab ini apa sih gitu kan. Biadab itu kan artinya tidak beradab, kurang ajar gitu. Iya. Bukan kata-kata yang menurut saya nggak, seandainya terdakwa pun merasa itu buat dia, saya kasih tuh rekaman-rekaman yang dia lontarkan buat saya. Nah, menurut Hmm. Bapak ini biadab nggak? Oh iya sih ya sudah gitu. Kan saya dikatain macam-macam kan Mr. Ji. Saya dikatain yang sudah nggak pantas lah Iya. Iya gitu. Kak. Sekarang ada baru tuh Bang Mister Ji. Ntar saya nanya ke Kak Fitri nggak Bang Zi. Maaf. Halo Kak Fitri. Boleh. Iya, halo juga. Iya Rachel. Ini lagi Kak, yang paling parah tuh Kak ya. Yang paling ini sumpah deh. Yang kemarin tuh. Apa? Iya, yang dibilang kakak tuh sekarang tuh Lesbio lah. dibilang seolah-olah kayak tuh kakak. Itu brengsek nggak itu kayak gitu? Kan kakak udah punya suami. Maksudnya RN tuh RN giringan opininya, Semua jadi penggiringan opininya tuh gila. betul. Makanya saya bilang besok les gitar kayak apa, saya itu udah sering kayak gini ya. Kalau kita itu panggil orang, kalau misalnya kita ini kesel sama orang ya, maaf ya misalnya monyet gitu kan manggil orang. Sekali kan kita emosi, 2 kali, tapi karena udah keseringan itu, udah jadi nggak ada rasanya. Kayak saya di doxing lah apa gitu, udah nggak ada pengaruhnya juga buat saya gitu ya, udah biasa aja kan, saking udah sering digituin gitu ya. Yang penting kan hidup saya di dunia nyata kan. Toh dengan doxingan mereka, dengan penyerangan mereka terhadap diri saya tidak juga menggentarkan saya untuk tidak membela Reza Gladys. Saya kan tetap ada di samping dia kan. Tidak membebaskan juga terdakwa dari penjara kan, tetap aja dia ada di sana kan. Iya. Gitu. Santai jadinya. Iya betul. Tapi ini apa namanya kayaknya perlu dilaporkan juga loh Kak Fitri, soalnya RN itu sudah Iya Kak Fit. menurut saya Siapa RN itu? kan RN yang warware sebetulnya warware ya. Ada Enggak. warware itu loh, Ratu Nyinyir itu loh Kak Fit. Itulah yang sering gembar-gembor ngatain kakak tuh si lesbong ini, perlu dilaporin juga loh tuh Kak Fit. Ya boleh nanti padahal udah dikasih contoh ya, ada Yoke tuh sekarang di sana. Mungkin nanti ya kalau misalnya saya rasakan perlu ya mungkin saya akan Perlu itu Kak. Kak Fit, juga. tapi kalau di kita tuh sering ada guyon gini. Nomor HP saya ada di situ. Enggak, kadang-kadang kita guyon gini, masa sih Kak Fitri suka jengger katanya gitu. Bener. Sekarang Aduh. dengan menyerang Kak Fitri dengan berbagai cara, sampai dengan akhirnya dibilang si kakak Fitri ini dibilang lesbong. Ini juga udah lama pencemaran itu nama sih. baik loh Kak. Bisa Sudah, Kakak kalau- laporin. Sudah itu kalau saya dibilang begitu tuh udah dari zaman NM berseteru dengan siapa, makanya karena saya udah sering digituin tuh udah nggak ada rasa gitu ya, biarin aja. Makanya saya bilang dengan penggiringan opini saya sudah misalnya di semua udah judol, udah Iya. Markus, udah penipu, udah apa. Aku dengar Itu juga semua. bisa Meninggoy juga Kak Fit. dan meninggoy terakhir gak juga bisa membebaskan terdakwa dari tahanan kan. Ini Sekarang teman-teman yang mau naik tapping dulu, biar nanti saya sampaikan sama yang bersangkutan ya. Tapping dulu biar aku tahu. Iya. Kak Fitri sekarang itu Hargumai Terus? yang lagi dibahas tuh. Yang dibully Iya, setelah karena nggak sesuai. aduh, Gara-gara sesuai. ya Terus Allah. ini ya. Nafa Urbak. Gila Nafa Urbak. Nanti giliran dibilang SDM rendah,
punya Taruh penyakit manusia ngamuk, ngeyel iya. nggak terima, gila kan ini ternak-ternak yang di Kibul ini beneran deh. Tadi juga kita ribut itu. Saya bilang kamu ributin Nafa Urba, tapi kamu diemin yang namanya DPD itu. Karena DPD itu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Saya bilang gitu kan, apa yang kamu ini. Tapi pada saat Nafa Urba berseberangan dengan kamu jadi ribut. Saya bilang. Tapi DPD itu sudah menyadari, Bang. DPD itu udah menyadari bahwa apa yang dia suarakan itu salah. Makanya kan saya tanya waktu itu kan, kalau merasa menurut beliau ini tidak fair persidangan, ya ayo datang sama saya. Ayo datang ke persidangan sama saya. Kita sama-sama lihat mana sih yang nggak fair. Nah, terus dia sih bilang katanya oke, dia paham, dia akan mundur. Nah, saya liatin nih, kan itu kata teman saya ya yang menyampaikan. Saya liatin emang beberapa hari ini dia tidak komentar lagi. Bahkan kan si terdakwa ini memposting di feed dia udah dihapus sama dia. Ya, memang Karena perlu sekarang sudah ada keranjang kuning, Gavin. oh gitu. Ujung-ujungnya keranjang kuning ya. Jangan. Kalau saya bilang kalau dia wakil rakyat membela rakyat, ya udah saya rakyat membela rakyat juga, udah nggak usah ada wakil rakyat, saya rakyat membela rakyat juga deh, nggak bisa begitu dong. Iya. Kan Reza Gladys pun rakyat yang ingin keadilan gitu, jangan dia berbicara apa yang dia nggak tahu, karena saya datang ke persidangan 2 kali, yang mana nggak fair, yang Iya. harus dibilang nggak fair itu kan justru di NM kan, bagaimana setiap persidangan membuat kericuhan, jadi kan nggak konsentrasi JPU aja persidangannya. dibully. JPU dibully, ya harus objektif penilaiannya, jangan karena apa ya, karena populer NM ini banyak pujian dia begitu, nggak boleh begitulah. Iya. Tuh. BCA disomasi, emang dia siapa? BCA ini. Nyomasi BCA. Enggak, tapi penggemar pendukungnya itu berpikiran bahwa BCA itu mungkin akan runtuh gitu ya, akan goyang gitu loh. BCA itu sito gitu loh. Cuma masalah begini aja, aduh kata BCA. Sulit juga menjelaskan mereka-mereka itu yang bertahan dengan, mohon maaf ya, dengan kebodohan nih, susah. Memang SDM kita kalau dibilang SDM rendah nggak terima. Iya. Ya, saya sempat ngomong gitu. Kamu waktu DPD itu ngomong apa segala macam, kamu kan dengan bakanya segala. Pada saat jadi saya bilang sesuai dengan apa yang kamu mau, saya bilang gitu. Argumai. Ada lagi Mbak Fit yang cewek tuh, yang mana? madam. Ada yang jadi madam apa ini? Iya, akan menang gitu. Itu pun sama dibully juga. Iya itu, makanya bahayanya itu kalau kita itu tidak bersuara, bahaya, karena akan menambah besar yang bodoh semakin banyak. Kalau sekarang nih saya itu melihat ini keajaiban sih ya, bagaimana tahun ini itu ya kita bisa dibilang terganggu ya bermain sosmed ini gara-gara terdakwa ini kan. Tiba-tiba ada seorang dokter yang nggak pernah punya musuh, yang nggak pernah ribut, yang nggak pernah punya masalah, bisa berhadapan. Kayak dia ini kan kayak menghadapi tsunami di hidupnya, tapi dia berani gitu loh, Mr. Z. Dan terdakwa ini runtuh di tangan orang yang dia bilang pelanga-pelongo itu ya. Ini apa ya, kejadian yang luar biasa sih. Karena misalnya terdakwa ini ribut sama orang yang tukang ribut juga, nggak akan ada pelajarannya. Ini benar-benar tuh Tuhan punya cerita buat hidupnya terdakwa, berhadapan dengan orang yang dia sepelekan banget. Oke, Bu Fitri Ya. ada yang pesan minta naik, mau bertanya sama Bu Fitri itu dari Ardi. Silakan Boleh. Ardi. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Ardi. Apa yang ditanyakan? Ada beberapa potongan video yang selama ini berseliweran kalau saya buka-buka TikTok kan. Yang terdakwa ini selalu memframing atau mendoxing Kak Fitri bahwa Kak Fitri adalah seorang penipu.
Dari dasar mana terdakwa mengatakan bahwa Kak Fitri ini seorang penipu? Kenapa tidak dilaporkan, Kak? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Tadi saya udah bahas sama Mr. G terkait saya dilaporkan sama terdakwa ini. Dengan dia keberatan salah satunya dengan saya memanggil dia biadab, gitu ya. Nah, bagus itu pertanyaannya karena saya perlihatkan doksingan-doksingan dia terhadap diri saya kepada penyidik. Menurut kalaupun benar ya, kalaupun benar ucapan saya ini ditujukan untuk terdakwa, salahnya di mana? Dengan Ardi sendiri kan mengatakan tadi saya dikatakan penipu. Saya sampai Betul, Kak. bikin sayembara. Kalau ada korban penipuan saya, nggak usah sampai pihak berwajib. Ada aja nih orangnya, oh saya ditipu nih sama Fitri Salutero. Bawa ke depan muka saya kasih uang 1 miliar. Sampai hari ini nggak ada. Nah, ini kan perbuatan biadab buat saya gitu. Nah, jadi kalau dia keberatan dipanggil biadab, ya gimana ya, agak lucu juga setelah dia melakukan kebiadaban terhadap diri saya, Mr. G. Itu hanya salah satu ya. Itu hanya salah satu ucapannya ke saya. Bagaimana dengan saya dibilangnya apa tuh? Penipu, Markus, apalagi tuh. Udah semua yang jelek-jelek itu di saya deh. Suami saya dikatain narkoba, dikatain judol, dikatain apa. Saya tantang sekali. Kalau memang terbukti suami saya terlibat dalam urusan-urusan bisnis yang seperti itu, jangan polisi yang mengadili. Saya istrinya yang nganterin dia. Karena saya hidup ini nggak terlalu punya apa ya, ambisi apa. Saya gini aja udah, alhamdulillah udah cukup lah. Nggak mau gitu. Saya datang ke dunia bisnis itu ini untuk hidup saya itu damai. Jangankan urusan saya diajak berpolitik aja nggak mau, Mr. G. Saya beberapa kali ditawarin untuk berpolitik, dicalonin sebagai ini itu. Saya nggak mau karena saya nggak suka punya masalah. Apalagi saya berurusan Kayak dengan bisnis yang nggak boleh di Indonesia ini kan nggak mungkin ya. Satu lagi, Kak. oke, Ardi Satu jadi lagi, Kak. penipu itu, ya lanjut lagi. Ya, apa namanya? Kalau saya lihat komentar-komentar lebih banyak pro ke terdakwa ini. Eh, Kemudian saya mau tanyakan, Kak, sebenarnya kalau menurut pendapat Kak Fitri, ini yang pros ke yang terdakwa ini buzzer dibayar kah atau bagaimana? Karena kalau secara logika saya pakai, kalau tidak dibayar tidak mungkin mau dukung yang diindikasikan kejahatan begitu. Kan nyata-nyata sudah disajikan di media sosial bahwa uang 4M ini mengalir loh. Kok bisa mereka dukung kejahatan? Itu yang tidak sampai ke pemikiran saya. Kalau menurut Kak Fitri bagaimana? Oke, ini bukan menurut pemikiran saya dan ini kemungkinan fakta ya. Jadi kita kan sudah tahu lah, sekarang netizen kan sudah mulai pintar bahwa buzzer, usaha bisnis buzzer itu ada ya. Jadi seminggu, hampir 2 minggu ini memang saya dikabarkan oleh salah satu pegawai yang mengelola buzzer itu. Dia menginformasikan ke saya tahu tempatnya di mana. Dalam satu box itu isinya ada berapa handphone, 20 handphone kalau nggak salah. Satu handphone itu dia isinya ada 7 akun, mereka saling follow. Dalam simpelnya itu mereka itu punya, diklaim itu punya 30.000 akun aktif yang untuk ngebuzzer ini, kurang lebih gitu ya. Apa pesanannya itu apa ya? Udah kalau misalnya contohnya ada yang komen di akunnya siapa, nggak usah di akun saya lah ya. Misalnya membela Reza Gladys, oh itu di buzzer tuh, dikata-katain gitu. Saya salah Seperti satunya, itu. Kak. Nah ada gitu. Nah sebetulnya ini udah saya informasikan juga ke pihak berwajib. Kan kita kalau naik pesawat aja dikasih tahu ya, barang siapa yang tahu ada membawa narkoba segera melaporkan gitu. Nah ini kan saya tahu nih, saya tahu diinformasikan bahwa di satu tempat ada orang bekerja untuk mengendalikan buzzer gitu kan. Ya, saya sudah laporkan, tapi ya kita lihat tindak lanjutnya nanti seperti apa. Karena ini bahaya nih, bukan hanya untuk kasus. Kalau udah punya bisnis itu kan artinya bisa aja itu dipakai untuk ke pemerintah juga kan.
dipakai oleh betul. oknum-oknum yang melawan pemerintah misalnya ya, untuk menggiring opini publik dan lain-lain. Nah, ini kan sudah terjadi nih di kasusnya ini tuh, ternyata ada orang yang membiayai untuk ngebuzzer, termasuk ngebuzzer saya, ngebuzzer Reza Gladys, terakhir itu ngebuzzer Sela Sofia. Dikasih tahu tuh kata-katanya apa. Termasuk yang mereka menaikkan berita bahwa saya nggak datang ke Polres itu buzzer ya. Nggak usah dibahas, saya juga bakal datang. Ya gitu-gitulah. Memang menurut saya mungkin 90% buzzer ya. 10% mungkin ada fansnya. Tapi kebanyakan buzzer. Oh, betul Kak. Sebelum saya turun Kak, saya mau titip salam saja. Ya, Saya mau titip salam sama Dokter Reza. nanti Walaupun disampaikan. walaupun Beliau saya tidak lagi kenal secara personal, tapi kalau saya lihat secara visual di gambar, di video-videonya, saya yakin dia orang baik. iya, dia orang baik. Nanti saya sampaikan ya. Ya, terima kasih Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fitri, jujur ya, ya. saya nggak kenal Dokter Reja, saya nggak kenal NM. Cuman saya itu paling nggak suka pembulian. Saya pembela kebenaran, tanya tuh Mr. G. Dan saya Iya, itu bukan juga buzzer. saya. Saya Iya, berani itu juga. bersumpah demi Allah. Saya tiap hari harus beli pakai data sendiri. Nggak ada. Ih, saya Iya. juga nggak setuju dengan pembulian ini. Makanya dari awal kan saya nggak ikutan urusan skincare lah ya. Saya fokusnya ke pembulian ini aja. Kasihan kalau nggak ada yang mendukung dan Iya, menemani. betul. Nggak ada yang berani ngelawan terdakwa ini. Kalau saya mah berani-berani aja. Iya. Ya alhamdulillah, jujur ya, sedemikian banyak teman saya di sini yang sebenarnya bukan mendukung ya. Kami tidak mendukung RG, enggak. Kami tuh mendukung kebenaran dan menolak normalisasi pembulian. Itu yang kita gaungkan gitu loh. Dan semuanya itu tidak ada yang buzzer gitu loh. Iya. Betul, orang kita pakai akun Ini saya kelihatannya nggak memperhatikan, saya memperhatikan karena saya lagi sibuk blokir ini manusia-manusia ya. Tapi adanya Kak Fitri tuh 1000 loh, tembus 1000 loh. Iya, atas perintah TikTok nih, ada yang nulis-nulis judul langsung saya kena blokir dari TikTok ya, hati-hati ya. Pokoknya sekarang kan menjelang akhir persidangan ini udah lewat dari setengah. Buzzer terhadap diri saya itu meningkat 100%. Iya, tapi mereka lupa. Semangat saya meningkat lagi 1000%. Jadi Iya. mereka sudah bisa numbangin sosmed saya di sebelah, saya nggak masalah bikin lagi. Orang yang mau follow saya mau mendengar saya juga cari gitu, nggak. Saya mau nanya sama Mbak Fitri. Siap. Saya melihat begitu banyak orang. Ini karena saya kan suka membuat video dari Mbak Fitri ya, karena pernyataannya itu bagus, saya tayangkan. Iya, saya suka lihat. Iya. Memang banyak ya. Nah, tapi di bawah itu kan kaum yang disebutkan tadi ya. Iya. Secara psikologis, Ibu Fitri ini membaca, terganggu, atau Mbak Fitri sudahlah cuek aja, bodoh amat dengan lu. Monggo. Awal-awal tentulah Mr. G, awal-awal saya kesel ya. Kalau dibilang terganggu enggak, lebih ke kesel gitu kan. Saya manusia biasa juga yang punya emosi ya. Tapi ya itu Ya. tadi, karena udah keseringan kita dikatain gitu ya. Jadi buat saya udah nama aja, karena tujuan mereka saya tahu kan. Tujuan mereka itu untuk membuat saya down, untuk membuat saya nggak mau bela Reza Gladys, untuk Ya. membuat saya takut sama terdakwa ini ya. Tiga-tiganya itu nggak ada di hidup saya, itu nggak ada. Saya tetap akan membela Reza Gladys karena saya tahu rasanya dibully itu seperti apa saat orang nggak ada yang mendukung. Semakin saya Oke. dibully, semakin saya mendukung Reza itu. Dan saya merasa saya bukan orang yang nggak punya aib ya. Semua manusia pasti punya aib. Tapi nggak ada
cerita hidup saya itu yang harus saya takutkan, dan kira-kira kalau terblow up gitu di dunia maya, saya akan membuat malu orang-orang yang ada di sekeliling, yang nggak ada juga, Mr. G. Jadi Oke, santai gitu. oke. Saya nggak terganggu. Kalau awal-awal marah iya, tapi lama-lama ya biasa aja. Justru saya merasa semakin saya dibully, semakin merasa bahwa mereka ketakutan gitu. Dan ini ada informasi Oke. yang lebih lucu lagi, Mr. G. Saya itu dilaporkan seolah-olah saya ini mengganggu keamanan negara. Ini lucu nih, saya baru tahu. Anjay. Yang mengganggu keamanan negara itu yang udah ditahan. Tetap harus saya bilang. Emang saya ngapain? Saya bilang itu. Saya justru bela negara di sini untuk apa? Untuk bebas dari contoh Ya, yang nggak baik, bullying. bully dan lain-lain gitu. Kenapa Bullying saya yang media. dilaporkan sampai ke intelijen seolah-olah saya ini pengganggu keamanan negara? Emang saya siapa? Melaporkan Saya kan Oke. sama dengan Mercer nih, yang lain nih. Ya. Iya. Oke, Bu Fitri. Bu Siap. Fitri, terus sebentar saya ini biar teman-teman tahu jawabannya Bu Fitri. Teman-teman kan selalu bilang judul itu apa? Judi online kan? Judi online Judi kan? online. Banyak, Betul. banyak kan maksudnya teman-teman nih pada judul nih. Sekarang saya Betul. tanya Bu Fitri, satu kata, ya atau tidak terkait judul? Na'udzubillahi min zalik ya. Tentu tidak. Nah, tentu tidak. Oke, Ya. teman-teman sudah diklarifikasi ya, jelas ya. Kalau judul itu sudah pasti masuk penjara dia. Oke. Ada lagi kata-kata yang kalian selalu ketik-ketik di bawah itu. Yang kedua, apa ya? Markus katanya. Bu Fitri, pernah Markus nggak Bu Fitri? Sekarang gini ya, Mr. Zia. Saya itu sudah berapa kali menemani terdakwa ini melewati masalah kasus urusan dengan kepolisian. Ya, Kan nggak fair juga dong kalau sekarang terdakwa itu ngatain saya Markus, sementara pada saat saya membela dia tidak 1 rupiah pun dia keluar uang untuk urusan kasus dia berapa kali bebas dari hukum itu. nah, Harusnya kan dia tahu ya. Dan dia itu sangat ya, tahu saya itu kalau membela orang tuh sampai gepeng. Dan kasihan aparat penegak hukum ini kalau apa-apa itu dimarkus-markusin, dibayar. ya. Ya mungkin oknum ada, tetapi selama ada muka saya nih Mr. G, nggak ada itu urusan markus-memarkus itu, nggak ada Mr. G. Oke, oke, Tuh. oke. Itu baru 2. Ini yang ketiga. Yang Apa? ketiga ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi kan ada lagi yang ketiga nih. Langsung katanya, saya sebenarnya bertanya kepada mereka, ada apa dengan Mbak Fitri dengan Nick Mir, gitu kan? Katanya Mbak Fitri dituduh melakukan penggelapan uang Nick Mir, benar atau tidak? Sangat tidak mungkin, kan kita sudah tahu uang dia 300 juta terakhir. Bagaimana saya mau ngambil uang dia, Mr. G? Dari mana Oke, itu? teman-teman ya, sudah clear semua ya teman-teman ya. Ini Uang bukan mana? ya. Ini Mr. Z nih. Saya salut dengan Bu Fitri, saya yakin ini bulian masih banyak ini, tapi begitu kuatnya Bu Fitri menghadapi itu. Bahkan satu hal itu tadi ada wawancara tadi pagi itu ya, Bu Fitri bilang, loh aku tuh tidak marah, yang penting aku ini pulang, lihat hijau-hijau di rumahku, bisa perlukan dengan anak, sudah, saya nggak mau pusing dengan dakwah tuduhan mereka itu. Itu Iya luar biasa. memang. Ya memang. Ya. Emang itu. Ini karena Abang saya Z. tertarik dengan kuatnya mental daripada Ibu Fitri, maka saya undang pakarnya. Sekuat apa ini Bu Fitri kok? Ini teorinya apa ini? Saya undang pakarnya langsung, Dr. Lita Gading. Nah, coba dong, saya juga mau bertanya nih sama Dokter Lita Gading. Naikin dong, Dokter Lita. Ya itu makanya kita pertanyaannya ke Abang Z. situ. Gimana? Abang Z, aku mau nanya satu lagi sama Kak Fitri. Kak, Boleh, apa? saya tanya sekali lagi nih.
biar nggak ada penggiringan opini yang lebih parah lagi. Saya Mana satu pertanyaan, apa benar dulu Kak Fitri jatuh cinta ke Nikmir, cintanya ditolak sama Nikmir, katanya Kak Fitri menjauh. Ini ada penggiringan opini seperti itu, Kak. Gila nggak? Anjir. Wah, Setahu saya kan Nikmir punya suami juga. Hmm. Nah, iya itu. Saya geli balesnya, apa Buser-busernya jawabnya? Nikmir. Busernya Nik itu ada yang penggiringan opini kayak gitu, Kak. Seliweran di Terzi, beranda. coba tolong lihat Katanya Dokter Kak, Andreas Udah ada habis, nggak? sudah Dokter habis, udah Andreas. habis cara. Nah, Dokter Lita dengan ini udah habis naik cara. ya. wih, selamat malam dong. Ada Halo, selamat malam. Dari tadi Dokter aku. Lita, selamat malam. Hai, malam-malam semua. Salam kenal ya. Iya, Bu Dokter, ini ada tadi Seru luar ya biasa. pembicaraan di sini. Banyak Iya, buzzer ini yang aku pantau. betul. Inilah Rahel ya, Rahel ini saya Nggak. kebetulan bersahabat banget, jauh banget bersahabat itu dengan namanya Amelia. Nah, menurut Amelia ini, Dokter Lita ini familinya Amelia ya. Hmm? Amelia Natadipura ada. Oh Saya iya, betul. iya, Oh iya, Amelia Natadipura betul. itu udah kayak adik saya, sahabat saya Oh, itu jauh. Saya sepupu lebih saya. iya, makanya kan saya dikatain lesbi katanya nih sama ibunya. Kalau saya lebih dekat dan lebih apa itu banyak, bukan saya justru sama terdakwa ini nggak terlalu dekat, tapi teman-teman perempuan saya tuh banyak yang jauh lebih saya panggil sayang, saya panggil darling, termasuk Amelia yang familinya Dokter Lita ini Iya, gitu. betul, betul. Hmm. Kenal udah lama sama Mel? Oh sudah Udah dari lama ya? 2011 sudah. Saya ini di Jakarta merasa punya adik itu udah dia. Oh gitu. Iya, Oke, oke. kayak adik saya. Kebetulan suaminya sahabat saya kecil, jadi Mm-mm. ini apa? Udah kayak saudara Dokter Lita. Siap, Tadi siap, apa yang siap. mau saya tanya, Mr. Ji mau tanya apa ke Dokter Lita? Mental saya itu gimana gitu? Maaf Kak Fit, Iya, aku potong. Mr. Z, coba tolong lihat Dokter Andreas ada nggak di bawah. Dia udah selesai dari 11. Dokter Andreas. Kak Fitri kan katanya dulu dia ngaku adiknya Kak Fitri. Ya semua juga adik saya, kayak Amelia juga saya merasa itu adik saya. Saya tuh ngerasa kalau yang di bawah umur itu udah saya ngaku udah saya anggap adik, karena kan saya nggak punya adik di sini kan. Jadi kalau ada ya teman-teman perempuan di bawah umurnya sama saya panggil adik, pasti saya anggap adik. Aku aja adanya Kak Fitri, ya kan Kak? Iya, Mercer juga. Oh, kalau aku Ada jangan. Zanzabella juga. Ya mereka adik-adik saya. Kak Fitri, salam buat Adik. Dokter Reza Gladys ya, yang kuat, tetap semangat. Percayalah, sekuat apapun Nikmir sama ternak-ternaknya mau menjatuhkan Dokter Reza Gladys, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan pernah terjadi. Selama Ya, masih amin, benar, amin. jangan pernah takut, lawan terus. Itu dah. Amin. Lawan terus. Ya, Selama dilawan. kita benar. Ya. Iya, benar. Iya. Iya. Makasih Oke. Kak, salamin sama Dokter Iya, Reza nanti Gladys yang kuat. disampaikan ya. Iya, Oke, disampaikan. makasih. saya tadi mau bertanya, di mute dulu ya teman-teman ya, biar dijadikan topik sama entertain wartawan-wartawan ya, karena ini banyak wartawan di sini. Tadi Bu Fitri kan sudah menyampaikan bahwa begitu banyak bulian untuk Bu Fitri. Tapi Bu Fitri nanggapinya santai. Tidak ada satupun yang dilaporkan atau di apa. Dan ada konferensi pers bahwa Bu Fitri, saya nggak pernah marah. Aku tuh dijuluki judel lah, aku dijuluki apalah, nggak pernah marah. Yang penting saya tidak gitu. Nah ini saya menilai bahwa mungkin secara Bu Fitri bahkan mengatakan, saya itu bisa kena mental kalau anak saya menelpon Miss You Mami, itu kena mental. Maksudnya ada rasa ingin tahu. Bahkan kalau dekat saja dia berkunjung. Nah, ini Bu Fitri dengan begitu banyak apa namanya ini,
tappingan seperti ini, ada nepos lah. Nepos itu apa saya nggak tahu, tapi udah macam-macam. Saya ingin tanya kepada ahlinya, Dr. Lita Gading. Ini dengan cara yang dilakukan Ibu Fitri ini, Dr. Lita, ya, Dr. Lita, seberapa banyak orang mampu seperti Ibu Fitri ini, Bu Dr. Lita? Kayaknya masih teleponan deh Bang Zi. Mute ya. Bu Lita, Ya, terjeda oke, kayaknya biarin. masih telepon. Enggak, beliau lagi tracking buzzer. Dia punya alat. Nggak apa-apa, tapi didengar sama Bu. Oh, Iya. enggak. Iya, coba lihat nanti ya, buzzer-buzzer ini akan hilang sendiri. Memang hebat Dr. Lita ini. Pada saat ada Dr. Lita, bersih buzzer ini coba aja lihat nanti. Iya. Nggak tahu dia punya tim katanya. Itu. Biar ini dulu. Jadi Kak Fitri tadi pagi ada di tayangan di YouTube, saya melihat bahwa Kak Fitri itu memberikan klarifikasi di depan para wartawan bahwa itu salah satunya tadi. Dr. Lita Iya. sudah stand. Oh, Belum. Suaranya Ini udah oke. Oh, udah ada. Oke ya. udah oke. Jadi gini, karakter ya. Kita kembali ke karakter masing-masing orang. Ada karakter kuat dan ada karakter lemah. Karakter lemah itu orang yang memang tidak sanggup menangani atau menghadapi sesuatu guncangan dalam kehidupan dia. Nah, kalau Kak Fitri adalah orang yang kuat dalam segala menerima guncangan dunia ini. Artinya, satu, mampu menghadapi segala sesuatu yang dia hadapi dengan pikiran yang jernih, dengan sikap dan pikiran yang logis, kedewasaan berpikir serta bertindak ya. Karena bagaimanapun juga dia sudah mengalami asam garam, dalam arti keteguhan hatinya dia itu bisa menerima segala apapun yang dihadapi dengan ketenangannya. Saya nggak ini ya, saya nggak memuji, tidak. Tapi ini kan kita Makasih. melihat dari, tapi ini kita melihat dari pandangan psikologi, bagaimana karakter orang dalam menerima segala guncangan. Seperti itu. Jadi salah satunya yang tadi disampaikan, oh saya mengalami hal-hal seperti ini dan dia berani berkata karena dia punya pengalaman. Artinya dia pernah dekat dengan tersangka. Artinya semua kartu-kartu jelek maupun yang bagus sudah ada di tangan dia. Artinya dia bisa speak up kapanpun. Itu kepercayaan diri dia tumbuh gitu loh. Ini korelasinya. Kenapa dia bisa berdiri tegak untuk menghadapi hal-hal semacam itu? Dia menganggap bahwa buzzer itu bukan masalah buat dia karena kartu lo sudah ada di pegang tangan gue, gitu ceritanya. Ya, jadi ini masalahnya masalah secara psikologis ya. Jadi ini secara general sebetulnya. Namun hal ini kita fokuskan kepada Kak Fitri. Nah, karena dengan prinsip yang sederhana, artinya saya dengan bertemu dengan anak-anak aja udah happy, ya artinya kehidupan dia memang berarti untuk anak-anak dia dengan keluarga dia. Yang lain hanya spletteran buat dia. Gitu. Nah, itu jadi anggapannya karena satu itu dia sudah memegang kartu asnya dia gitu loh. Artinya setiap guncangan yang ada, yang mendera ke dia, yang menyerang dia, dia santai aja. Ntar suatu saat gue keluarin nih kartu asnya. Ya mungkin salah satunya itu ya Kak Fitri ya. Gitu. Iya, Namun itu maaf dipotong dulu ya, Dr. Tita ya, biar saya nggak lupa. Ya sebetulnya itu ada benarnya gitu, karena saya banyak tahu apa yang orang lain nggak tahu tentang terdakwa ini. Tapi lagi-lagi kan saya bukan orang yang membalas, oh kalau saya speak up ya hancur dia gitu kan ya. Satu itu. Kedua, saya itu melihat kalau dalam psikologis ya fisik gitu ya, kalau dia merasa berani dengan saya pada saat datang ke persidangan itu saya duduk paling depan, Dr. Lita. Saya kepengen tahu apakah dia seberani di dunia maya untuk marah terhadap diri saya. Oke, ternyata dia kan nggak berani kan. Dia nggak berani memandang saya, dia tidak berani interaksi dengan saya, padahal saya pelototin dia terus. Kedua, setelah dia keluar dari sidang, dia punya banyak kesempatan untuk ngata-ngatain saya di depan media.
Kalau dia berani ya. Karena saya tahu sesungguhnya dia ini pengecut. Dia beraninya hanya di dunia maya, Dokter Lita. Iya, Itu. iya, iya. Ya, lanjut, Dokter Lita. Iya, iya betul. Jadi ya itu kalau secara global artinya orang-orang yang kuat dalam menerima semua goncangan itu, dia berani mengambil keputusan. Dia mampu mengelola emosinya. Lalu dia juga berusaha untuk menampilkan dirinya sepercaya diri itu terhadap publik, terutama terhadap orang yang sedang dia fokuskan. Nah itu intinya Kak Fitri itu ada di dalam kriteria yang saya sampaikan di sini. Gitu. Jadi ini bukan cuma Kak Fitri, saya bilang untuk general. Apabila ini hal tersebut ada di dalam kriteria individu, maka orang tersebut adalah bagian dari karakter yang kuat gitu. Kurang lebih seperti itu Bang Zi. Terima Ya. kasih. Ya, jadi kalau saya terlalu panjang nanti kuliah subuh nanti selesainya. Dokter Lita, aku mau nanya, Dokter Lita. Boleh sayang. Iya. Salam Bang Cia kenal gimana? ya, Dokter Lita. Iya, salam kenal juga. Aku mau nanya soal si dokter topeng. Kalau dari, kan sebenarnya memang harus analisa dan diagnosis mendalam ya untuk dari seorang psikolog. Tapi kalau dari selama dia muncul di media sampai detik ini, kira-kira dia ada NPD-nya nggak sih, Dokter Lita? Ya betul itu betul. Saya juga kepengen tahu. Soalnya dia tuh kayak Iya kan, mana Kak? ya Dokter Lita ya? Kayaknya Agak beda lain dokter kan? gitu Iya. ya. Agak lain iya. Oke. Saya rasa kalau dokter yang beneran nggak begitu sih dokter. Gimana ya? Jadi gini, kalau saya kan saya kemarin sudah jelaskan juga kalau saya mendiagnosis mengarah ke hal yang sana tidak boleh karena ini harus melalui kajian klinis ya. Namun kita Ya. harus tahu bahwa NPD itu segala sesuatu yang harus diperhatikan, dia berusaha untuk membuat flying victim, terus dia tidak merasa bersalah, lalu dia berusaha untuk tampil di depan publik dengan berusaha meyakinkan orang bahwa dialah orang yang paling super, nah kayak gitu-gitu. Nah, mungkinkah masuk di dalam kriteria dia? Nah, gitu. Nah, ya. Jadi kalau saya lihat awal dia keluar itu dia hanya berusaha untuk jualan sebetulnya. Bagaimanapun, ya ini analisa saya ya, itu jualan. Dengan berusaha untuk membantai dengan dibalik edukasi yang dia sampaikan. Gitu. Tapi ujung-ujungnya jualan untuk produknya dia sebenarnya. Dan dia berusaha untuk membuat kegaduhan supaya orang perhatian terhadap dia dan banyak followernya. Itu tujuan dia awalnya. Namun banyaknya follower yang memang mengeluh-elukan, mendewakan dia, akhirnya muncul yang tadi saya sampaikan. Muncul kepercayaan diri dia tuh too much, yang berlebihan. Seperti itu ya. Jadi kalau bilang saya NPD, saya nggak berani ngomong itu. Namun ya itu, ciri-ciri orang NPD itu seperti itu, kurang lebih ya. Dokter, Jadi maaf saya biar takut lupa tanya. Tapi dengan dia memakai topeng, dengan mohon maaf ya, dengan cara dia berpakaian begitu, itu gimana ya? Apakah itu menunjukkan bahwa memang ada kelainan di diri Sebetulnya dia atau enggak ya? Oke, sebenarnya gini, dia tuh memakai topeng, kalau nggak salah ada deh ininya ya di dalam hukum, apabila orang berbicara di publik tanpa diketahui identitas yang sebenarnya, itu tidak menjadi permasalahan hukum. Betul nggak sih Bang Zi? Pernah nggak begitu? Emang iya ya? Iya, betul. Nah, itu dia untuk ke hal sana, Mbak. Gitu. Untuk ke hal sana supaya tidak terdetek bahwa dia orang yang mencemarkan atau membuat gaduh gitu. Seperti itu kurang lebih. Setahu saya ya, saya kemarin saya bicara juga sama tim lawyer saya juga begitu. Kalau memang dia ditutupi identitasnya dan dia berkoar-koar seperti Nick Mir tempo hari pakai lemon. Pakai lemon dan ngata-ngatain pakai lemon itu. Nah, Iya. itu pakai lemon itu berusaha itu bukan gua, siapa tahu itu kan itu suara gua doang tapi kan bukan muka gua. Nah kayak gitu loh. Itu adalah pengalihan supaya orang lain tidak menganggap bahwa dia adalah pembuat kegaduhan, kurang lebih seperti itu. Namun secara psikologis artinya ya dia berusaha untuk tampil namun dia tidak mau terpublish oleh wajahnya ya secara real gitu. Ya kalau untuk menutupi ya sebetulnya ujung-ujungnya kejualan sih kalau menurut saya.
gitu, dan menghindari masalah kasus hukum, kurang lebih seperti itu. Betul nggak sih Bang Ji? Coba deh. Soalnya kemarin saya diskusi sama lawyer saya, ada tuh poin itu. Jika apabila dia berusaha, ini sisi hukumnya ya, saya malah justru bertanya begini, kalau dia memang terpublish dan dia berkoar-koar dengan cara yang seperti itu, tidak disangkutkan dengan hukum. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu Karena menghindar. identitasnya, betul, karena itu menghindar dari hukum. Karena status aslinya tidak disampaikan. Astagfirullahaladzim, maaf. Itu menghindari, misalnya yang menghindari langsung identitas dirinya. Itu bukan saya, itu dokter Betul, gitu kan. betul, betul. Ini, nah, Betul, oke. betul itu. Jadi secara psikologis pun juga dia menghindar. Artinya orang yang menghindar itu kan there's something wrong with her maybe. Gitu ya. Betul, Jadi betul. ya, jadi tetap kita harus praduga tak bersalah apapun yang dilakukan. Dia berusaha untuk mengelabui semua orang dengan topengnya tersebut. Seperti itulah sih kurang lebih. Siapapun lah ya, bukan. Ya itu kembali ke Nikmir tempo hari, dia kan ngoceh-ngoceh menghujat orang, termasuk saya dihujat juga dengan pakai lemon itu. Dia Jadi waktu juga pas kan pakai saya kain sarung gitu. Oh, saya baru paham gitu ya. Nah, iya, Kak. Jadi saya pada saat saya juga lapor langsung itu, ngadepin orang kayak gitu, ngapain sih lapor-lapor gitu kan. Nah, itu Tapi sepakat, saya juga begitu, punya pikiran begitu. Aduh, capek lah lapor-laporin dia, lawan aja. Saya benar, pada posisi itu, lawan aja. Saya milih lawan saya. betul. Dengan cara lawannya kita smooth dan manis gitu. Artinya kita membackup kasusnya dia dengan cara kebenaran. Itu caranya, itu kan elegan. Bu Dokter Lita Gading, apakah Yes. si Nikmir ini sudah termasuk kena penyakit rabies karena suka teriak-teriak? Aduh, no comment kalau itu. Ini psikologi mental, psikologi kejiwaan. Kalau masalah penyakit-penyakit, nggak ahlinya ya Mbak Rasel ya. Oh gitu, nggih Pak. Ada dokter. Parah dia, stres. Aduh, iya, Ada iya. pentul, Mr. J, ada pentul, ada pentul. Iya, iya. Silakan Nir, silakan Nir. Yang Nir temukan di lapangan. Yang saya temukan di lapangan, Ada yang benerin tuh. Iya. Si Nikibul kena rabies tuh katanya tuh, ada yang ketik di bawah. Kalau teman di bawah boleh, tapi keahlian itu nggak boleh, karena beliau kan punya ini, nggak boleh mengatakan itu, begitu Mbak ya. Nggih. Oke, ini ada jarum pentul, silakan pentul. Selamat malam Mr. Z, selamat malam Kak Fitri, salam kenal. Salam aku nggak disalamin ya, Tul. Tul, aku Iya, nggak disalamin, Tul. salam sayang Nir. Alhamdulillah. Kak Fitri, pertama-tama aku pengen mengucapkan bahwa aku mendukung Dr. Reza Gladys berdasarkan bahwa aku tidak menyukai namanya bullying, karena bullying itu efeknya sangat luar biasa seperti yang bisa kita rasakan bersama-sama ya Kak Fitri, termasuk aku dulu pernah juga diintimidasi oleh terdakwa. Yang aku pengen tanyakan ke Kak Fitri, punten izin kalau boleh. Bagaimana Kak Fitri mengcounter, ataukah sudah ada suatu tindakan yang kakak upayakan untuk mengcounter atas buzzer-buzzer yang datang, yang nyerang ke personalnya Kak Fitri? Salah satunya contoh yang tadi judul itu ya, karena kan itu datangnya dari yang kita ketahui, yang aku ketahui nih, dari itu ya, YouTube-nya salah Podcastnya satu. Deddy Corbuzier. Ya. Yes, Deddy Corbuzier itu. Apakah ada upaya dari Kak Fitri untuk mengcounter hal tersebut, Kak? Izin kalau boleh tahu. Saya rasa harus nonton kelanjutan jawaban dari lawyernya Pak Menteri ya, setelah
besoknya kan ditayangkan tuh bantahan dari lawyernya Pak Menteri ya. Saya rasa itu cukup untuk membantah. Karena apa yang dibahas oleh podcastnya Deddy Corbuzier itu nggak ada yang benar gitu. Kalau sekarang kita berkawan dengan siapa, main ke rumah siapa, kayak Mercer aja pernah main ke rumah saya kan. Masa mau difitnah ini itu kan nggak bener begitu. Kalau misalnya suami saya main dan memang kenal dan diajak sama kawannya, kan bukan berarti mengetahui atau apalagi terlibat dengan urusan yang sedang terjadi. Kalau memang suami saya terlibat kan pasti suami saya udah gabung dengan orang-orang yang ditangkap kemarin kan. Sesimpel itu sih sebetulnya. Sesimpel itu karena kan ini bukan kasus kecil ya, ini kasus besar di Indonesia. Nggak mungkin lah kalau misalnya memang suami saya terlibat dengan mereka-mereka ini juga nggak ditangkap juga kan. Saya kan lucu jadi kalau saya nggak tahu juga apakah ini pesanan atau apa karena mungkin dengan menaikkan berita hoax ini mungkin saya juga akan terganggu gitu ya. Ya saya juga nggak peduli tapi dilihat dari apa yang sindikat saya katakan ini sindikat skincare ini lakukan untuk membungkam saya tidak membela tidak mendukung Reza Gladys ini dengan segala cara. Tapi balik lagi karena saya tidak merasa punya masalah dalam kehidupan saya yang kira-kira saya takut nih ya kalau misalnya saya diganggu ini itu saya nggak masalah ya saya jalan aja bahkan kan selalu saya tantangin kalau ada yang nanya ya sudah kalau memang suami saya terlibat bukan kepolisian yang harus menangkap suami saya istrinya yang nganterin dia ke sana karena saya nggak pernah tahu saya berapa belas tahun rumah tangga sama suami saya tidak pernah melihat atau tahu bahwa dia ini melakukan bisnis-bisnis yang dilarang di Indonesia. Sesimpel itu sih, makanya saya nggak keganggu sama sekali. Itu upaya-upaya dari sindikat ini untuk membungkam saya lah, untuk tidak mendukung Reza Gladys. Dan saya menduganya podcast itu pun mungkin titipan sih. Saya menduga itu dia ya. maksud aku. Saya pengen larinya ke situ. Apakah ada ini mengenai ke podcast itu loh, Kavin? Maksudnya apakah ada langkah atau langkah hukum untuk podcast tersebut gitu loh? Karena kan sudah betul-betul menggiring opini sampai saat ini. Ya sebetulnya kalau kita yang pengen tahu kebenaran kan harus nonton jawaban dari podcast di Deddy Corbuzier juga kan ada jawaban dari pihaknya Pak Menteri ya. Dijelaskan dengan gamblang. Harusnya yang jadi narasumber di Deddy Corbuzier itu malu ya dengan jawaban yang yang dibantah oleh lawyernya Pak Menteri saat itu. Harusnya malu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Fitri. Ya, sama-sama. Itu tadi juga sudah saya tanyakan jadi terjawab sudah ya teman-teman semua ya. Kalau suaminya terlibat judol, jangankan polisi yang nangkap, nggak usah polisi yang nangkap. Mbak Fitri sendiri yang tangkap diantarkan ke polisi. Betul. Kalian itu judol terus nih. Aduh, isu murahan itu ya, isu murahan. Kalau judol itu Mbak Fitri sendiri yang antarkan ke ini. Kalau kamu prat-pret, kamu akan diblokir sama TikTok. Dia lagi cepirit, Mr. G, lagi cepirit, makanya dia prat-pret aja. Iya. Nolak fakta, soalnya tertampar fakta sampai cepirit. Ya, tadi yang disampaikan oleh Dr. Lita, jadi tipe manusia itu beda-beda. Ada orang itu dengan kalimat-kalimat seperti ini, mungkin ya kalau itu istri saya, mungkin dia di kamar selimutan terus nggak mau lihat HP itu. Iya Ya benar. kan? Iya, makanya tadi Bu Dokter bilang tipe yang kuat ya ini. Kalau istri saya nggak mau ini apa ini langsung dia matiin HP atau kalau perlu kartunya dipatah-patahin, udah nggak mau lagi pegang HP gitu. Nah, teman-teman, begitu banyak sekarang kita diberikan diberikan kecanggihan ya. Anda yang pilih, mau yang edukasi atau yang fiksi seperti ini, yang tidak ada kejelasan, ya.
Ini kalau diajak ngomong begini prat, judal. Loh, sampean kan sudah dijelaskan tadi sama yang bersangkutan yang ditanya. Ini nanya bagaimana dengan judul, dijawab. Masih juga ditulis judul. Itu Itu kan? Pancing upaya-upaya aja, pancing, biar gampang saya itu hidupnya. upaya para buzzer-buzzer itu untuk membungkam saya. Justru semakin mereka begitu tuh saya semakin semangat, Mr. G. Saya nggak bisa digertak-gertak, betul kata Dokter Lita tadi. Saya tuh nggak ada urusan dengan mungkin betul pengalaman hidup saya itu yang menjadikan saya itu kuat. Bagi saya itu yang penting adalah anak-anak saya bahagia. Saya speak up ini pun kan demi anak-anak saya. Setelah saya sebagai ibunya ditanya sama anak saya yang paling besar, saya itu melihat mami itu dari saya tahu mami itu selalu membela si Tante Niki ini. Mami bawa Tante Niki ini ke keluarga kita dibully oleh pembenci dia, kita pasang badan buat dia. Sampai akhirnya dia yang sudah kita tolong, Mami, membuli kita sekeluarga. Di mana kamu, Mami? Apakah kamu tidak membela saya, anak kamu, suami kamu, dan adik saya? Gitu kan kurang lebih ya. Saya terpukul dong, Dokter Lita digituin. Oh, anak Ya saya benar juga ya. Kenapa saya harus diam? Dari situ saya bangkit memang. Dari situ saya bangkit, saya lawan semua bulian dia, saya klarifikasi sampai hari ini. Begitu saya ingat anak saya harus ke psikolog, mungkin nanti saya pun kalau ada waktu izin kenalan minta nomor teleponnya Dokter Rita, karena Boleh. anak saya yang nomor 2 ini masih kadang-kadang kalau ngedenger nama Nikita itu dia masih shaking, masih gemetar Sama juga. gitu. Itu Iya. maksudnya Ikut-ikutan inilah aja yang gitu. membuat saya ini, kenapa saya ini semarah ini sebagai ibu. Saya itu sempat diem untuk sudahlah, saya nggak mau samanya, sudahlah diemin aja. Nah, itu ternyata ada hati anak-anak saya yang terluka. Hidup saya ini kan buat anak-anak saya. Kok saya malah membiarkan anak-anak saya terluka, membiarkan orang jahat menari-nari di keluarga saya yang pernah ada di hidup dia gitu. Itu sih yang kalau ditanya sampai kapan saya akan nggak marah gitu ya. Kalau dendam sih enggak, saya marah. Setiap dia membuat unggahan apapun, walaupun dia di penjara, kan sekarang dia suka tuh masih nyenggol-nyenggol saya. Itu saya pasti balas sampai saya tuh puas. Karena saya sudah membiarkan dia, dan pembiaran saya ini membuat anak-anak saya ini terluka gitu. Itu yang bikin saya itu selalu marah, Dokter Lita. Oh, saya salah ya. Ternyata saya diam, saya itu salah. Makanya saya lawan. Mau orang-orang ngebully saya se-Indonesia lagi, Mr. G. Yang penting anak-anak saya lihat ibunya berdiri untuk mereka. Ibunya nggak bisa diginiin gitu. Kepentingan saya adalah saya menunjukkan ke anak-anak saya bahwa saya itu nggak bisa digituin. Gitu. Itu udah sangat bagus. Itu satu bentuk pembelaan diri ya untuk menjaga marwah anak-anak kita gitu. Karena anak-anak kita kan tidak mungkin diam saja. Mereka akan tumbuh besar kan gitu. Dan jejak digital pun tidak mungkin terhapus. Pasti dengan apapun caranya mereka pasti membaca, melihat, mendengar semuanya gitu. Dan kalau kita diam saja dan berusaha untuk pasrah dengan keadaan ini, justru nanti akan berbalik anak-anak. Ya, gitu. Apalagi sekarang kan anak-anak kritis ya, bagaimana dia mengetahui tentang sosial media maupun bagaimana gitu. Apabila ini sudah merusak nama besar atau nama baik keluarga, kok kita diam aja, kok kita mau diinjak-injak gitu. Nah, itu adalah satu bentuk perlawanan sih menurut saya nggak masalah ya. Apalagi membela keluarga dan anak-anak kita, apalagi kalau sudah ada penghinaan, pelecehan dan sebagainya, itu harus dilawan. Jangan pasrah kalau yang kayak gitu. Iya, karena Dokter Lita saya itu baru tahu setelah anak saya yang di Kanada itu telepon, saya kehilangan dia. Kemana nak? Kok nggak ada kabar gitu? Saya cariin gitu ya. Mami tahu nggak? Aku 4 hari belum keluar rumah. What happened? Saya bilang gitu. Ya dia dibuzzer sama pendukung-pendukungnya terdakwa ini. Waduh, Jadi ya dia itulah kadang-kadang sampai saya nggak mandi, akhirnya dia bangkit, terus dia minta pulang ke Indonesia mau ketemu saya. Dia deep talk lah sama saya bagaimana bullying ini mengganggu dia lagi belajar.
bayangkan dia baru tinggal di Kanada, baru masuk ke uni, dia harus menghadapi bullying di dunia maya ini yang dilakukan oleh terdakwa. Itu kan saya juga baru tahu. Saya berpikir itu nggak seperti itu yang dia rasakan. Ya ternyata dia diam itu nggak mau juga. Dia lebih ke ngelihat, oh mami saya pun diam gitu ya. Sudah, saya juga nggak mau nganggap. Ternyata apa namanya, mental anak remaja kan nggak sekuat saya juga kan dokter ya. Betul, Ya dari situ betul. saya tunjukkan ke anak saya. Apalagi kalau di luar negeri itu banyak ya anak-anak yang dibully itu kan melakukan hal-hal yang Iya, tidak diinginkan. nekat. Terakhir tuh nekat kan. Ada tuh temen, saya punya teman anaknya sekolah di Belanda apa di mana, ada dia dibully, dia mengakhiri hidupnya di kampus loh karena korban bullying kan. Jadi saya tuh kepikiran anak saya kan, kalau anak saya diem aja ya saya takut ada apa-apa dengan anak saya. Begitu saya ngelawan, anak saya mulai kelihatannya ya seneng ya ibunya ngelawan gitu loh. Sampai Betul. pada saat Nikita ini mengalami kasus ini, anak saya cuma pesannya satu, mami saya mau tanya, kalau misalnya mami menemani dokter Reza, mami ada ke persidangan nggak? Ada nak, saya bilang gitu. Boleh nggak mami video call pada saat nanti mami ketemu sama Nikita di situ melihat? Buat apa? Saya bilang gitu. Saya mau lihat dia ada di sana. Dia kan jahat, jadi dia harus tahu inilah hukuman bukan buat orang jahat gitu. Padahal kan di Kanada itu jam berapa ya? Dia tungguin itu. Saya video call dia, saya liatin ya. Ya ini, saya memberikan contoh ke dia juga. Makanya jadi orang itu jangan jahat, karena kejahatan itu akan ada balasannya. Entah kita dibalas sama orang lain, entah hukum yang berbicara gitu. Setelah saya perlihatkan Nikita pada saat pertama kali saya di persidangan itu, ya sebetulnya anak saya juga bukan orang yang puas gitu dengan apa yang terjadi. Tapi dia bilang, wah, this happened to you, right? Kata dia gitu. Dia ngomong gitu. Untung saya pakai earphone gitu, yang viral itu Nikita ngasih jari tengah ke pengunjung. Sebetulnya bukan buat saya, tapi di framingnya buat saya, karena saya pas lagi video call sama anak saya kan. Ya anak saya namanya remaja, dia ngelihat jari tengah, dia bales gitu kan. Dia bilang, oh ternyata kamu belum sadar juga, kamu sudah ada di situ, kamu masih melakukan kejahatan gitu ya. Sudah. Tapi saya merasa apa yang saya tunjukkan ke anak saya itu, satu, saya memperlihatkan ke dia bahwa saya itu nggak diem aja kalau diinjak. Kedua, saya memperlihatkan ke anak saya bahwa jangan pernah melanggar hukum. Inilah yang terjadi kalau melanggar hukum. Dulu saya pernah ngajarin anak saya itu, Dokter Lita ya, pada saat dia di penjara di Jakarta Selatan, saya bawa anak saya berkunjung ke dia, lihat si Nikita ini waktu ditahan pertama kali di Jakarta. Saya ajarin anak saya, jangan pernah melanggar hukum. Inilah pelajaran buat kamu. Anak saya menyemangati Nikita, bla 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 gitu ya. Pada akhirnya dia tuh harus terucap dari mulut dia, mami bisa nggak ini tante Nikita ini kan ngedoxing kita, boleh nggak siapin ring aja kalau mami nggak mau ngelawan dia, siapin ring aja, saya adu tinju aja sama dia gitu, sampai keucap begitu gitu ya. Saya juga gimana ya, anak saking mungkin kan dia belum bisa, nggak terima lah gitu dia ya. Di sosmednya itu, di buzzer dia juga disebut namanya, oh Naira ya, anaknya tukang tipu ya, anaknya ini ya. Sakit lah Dokter Lita digituin kan. Ya memang aduh, dampak bullying itu menyebar luas dan sangat dahsyat akibatnya. Jadi bukan cuma untuk diri kita sendiri, itu semuanya berdampak. Apalagi buat orang-orang yang introvert, yang dia tidak bisa mengungkapkan hal-hal yang membuat dia resah gitu ya, dan dia pendam, yang akhirnya dia tidak tahu dan tidak tahan tentang guncangan itu, akhirnya dia melepaskan semua itu tanpa ada berpikir panjang, yaitu dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi kalau di luar itu hal-hal yang seperti itu kan dianggap lumrah kan gitu. Oleh karena itu ya tugas kita sebagai orang tua menguatkan anak, jangan sampai dan harusnya meyakinkan bahwa mama ini kuat, mama ini mampu menghadapi dia. Kalian tenang, digituin tuh Mbak. Jadi kuatkan mental gitu. dia. Kuatkan mental gitu. Dia. Dan saya lihat kan anak Mbak tadi berusaha untuk membela Mbak kan. Artinya
Iya. Artinya dia tahu tentang hal-hal nilai-nilai dan norma-norma. Artinya bagaimana dia menghormati orang tua, bagaimana dia membela orang tua, dia bagaimana harus menghadapi orang-orang yang melawan dan menyakiti orang tuanya. Itu udah ada norma-norma di dalam kehidupan anak-anak Mbak. Itu keren tuh buat saya luar biasa gitu. Jadi Iya. hanya kita tetap jangan sampai lengah dalam arti menguatkan anak-anak itu agar eh, kita harus kuat dan kita nih menghadapi orang itu saya mampu. Nah, jangan kalian risaukan. Pokoknya kalian tenang aja di sana dan saya bisa menghadapi dia. Lihat aja, Iya. gitu aja. Harus begitu aja, Iya. Mbak. Jadi Itu yang jangan saya lakukan sekarang. Iya. keren sih. Ya dari hasil yang dari penilaian yang tadi disampaikan sih, saya lihat anaknya Mbak cukup respect ya terhadap orang tuanya ya. Jadi artinya nilai-nilai sosial secara agama dan psikologis pun juga mereka mampu dalam menghadapi itu dan bisa memilah mana yang kira-kira benar atau tidak. Walaupun dia tidak bisa memilah secara real thinking barangkali, tapi dia tahu menempatkan dirinya bahwa ibunya perlu dibela, ibunya perlu di backup. Itu aja udah keren. Itu aja sih. Kalau menurut Ya. aku simple Iya. gitu loh. Ya, karena memang bullying ini sangat bahaya. Jangankan terhadap diri saya yang memang dibully sama dia gitu ya. Ini ada cerita ngebelot sedikit ya, Mr. G. Ini kan kita Boleh. lagi bullying ya. Pada saat Loli itu dibully sama ibunya kan ya. Naira itu benci sekali sama Nikita ya. Tapi begitu dia tahu anak dia dibully waktu saat pada saat dibully itu Naira ini masih selalu menguatkan Loli kan. Ya, everything gonna be okay Loli. You have me gitu lah. You are my sister. Jangan dengerin ibu kamu. Dia menguatkan gitu. Walaupun Nikita ini lagi ngebully dia gitu dengan ibunya. Tapi Naira ini bisa memilahkan bahwa punya ibu seperti dia ini berat loh gitu loh. Jadi dia menguatkan untuk Loli, kamu harus kuat gitu ya. Pada saat dia itu pulang ke Indonesia lalu di live termasuk sama Dokter Oki saat itu kan, saya tuh nggak tahu kalau Naira itu marah sekali karena dia merasa kok ini ada anak 15 tahun diginiin, sementara dia pun kan korban bullying kan ya. Nah ini yang ngelakuin ini ibunya gitu kan. Nah saya nggak tahu karena saya nggak main Twitter kan. Ternyata Naira ini nge-tweet di Twitter itu rame jadi saling saut-sautan. Dia marah sama Dokter Oki pada saat itu. Saya merasa kan saya harus meredam emosi anak saya juga kan, karena saya merasa sama Dokter Oki pun kenal kan Dokter Rita. Akhirnya saya bilang, kamu harus minta maaf sama Dokter Oki karena bagaimanapun kan Dokter Oki lebih tua, kamu nggak boleh begitu main marah di Twitter. Akhirnya Dokter Okinya dibully gitu loh di situ ya. Terus saya invite kita video call bertiga. Saya bilang, Dokter Oki, ini ada Naira, ternyata dia bikin tweet di sini, terus anak saya bilang ke saya, no mami, saya nggak akan minta maaf sama dia, sama Dokter Oki. I'm sorry Dokter Oki, saya nggak mau minta maaf sama dokter karena apa yang dokter lakukan itu salah. What you expect untuk kamu live-in anak, what you expect untuk kamu live bikin siaran langsung anak 15 tahun, apa yang kamu harapkan dari itu? Apa yang kamu mau dari situ? Kamu tahu nggak kalau misalnya Loli ini punya masa depan, dia anak kecil yang dipermalukan oleh orang-orang dewasa. Sampai saya itu bangga juga saat itu sama anak saya, Dokter Oki, apapun yang terjadi antara ibu saya dengan Nikita, Loli tetap saya anggap sister saya. Kamu jangan begitu ya. Saya diem. Akhirnya saya nggak memaksa anak saya untuk minta maaf sama Dokter Oki. Dipikir-pikir bener juga yang anak saya bilang ya. Kenapa mesti digituin anak? Iya, 15 tahun dia mau gitu. berusaha untuk jadi pahlawan, jadi dia di-expose gitu. Tapi Dia kan mungkin sebetulnya merasakan tindakannya salah. dibully gitu ya. Dia Naira ini merasakan dibully sama Nikita itu gimana? Dia ngerasa Loli ini dibully sama ibunya sendiri. Dia tuh kayak dia tuh aku aja mami yang dibully sama Niki, lalu impactnya ke saya itu tuh saya itu struggle banget gitu. Lah ini langsung dia yang dibully. Saya kan kasihan sama dia mami gitu. Saya bilang ya kalau kamu mau support dukung, boleh, ada bagusnya juga gitu. Ya itu Keren sih. dia Iya loh. berbagi
kekuatan gitu untuk menguatkan sekalipun ibunya begitu sama dia. Sekalipun Dewasa gitu. banget ya, ininya keren loh. Dewasa, Iya, dewasa iya. sekali. Jadi dia tahu tentang apa ya, memilih mana yang seharusnya dia bela, dia harus respect pada siapa. Dan itu artinya anak tersebut memang sudah mempunyai dan ditanamkan secara nilai-nilai dan norma itu yang saya bilang tadi. Gitu, karena kedewasaan seseorang itu bukan cuma hanya melihat dari cara berpikirnya, tapi dia juga bertindak seperti apa yang seharusnya dia lakukan sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, seperti itu sih kurang lebih. Gitu. Aduh, kuliah subuh, maaf ya. Mau tanya dong, Bu Lita, boleh ya? Ya, boleh dong. Iya, gini. Saya ini masyarakat Indonesia. Kemudian saya melihat sebuah ketimpangan di mana seorang publik figur yang followernya banyak membuli seseorang dokter yang menurut saya, ya saya sebelumnya tidak kenal dia gitu loh. Tapi saya ini menyembunyikan diri saya gitu ya dengan nama Nir60 gitu loh. Nah, kira-kira menurut Mbak Lita bagaimana? Ya, kadang-kadang itu apa ya, banyak orang yang berusaha untuk menjaring follower. Saya nggak ngerti ya, follower mereka itu organik atau bukan. Karena kan sekarang banyak tuh yang beli-beli follower kan. Nah, itu saya belum ngecek tuh, belum ngecek. Jadi sampai ribuan jutaan dan sebagainya itu benar-benar organik atau tidak gitu. Itu bisa terdetek. Nah, jadi itu gunanya untuk menyaring atau merekrut orang untuk menambah kepercayaan diri dia karena dia spesialis dalam tanda kutip mengintimidasi orang misalkan gitu. Dengan cara ya dukungan dari followernya, nih gue loh, banyak loh, nah itu untuk muncul kepercayaan dirinya, seperti itu. Dan kembali lagi, tidak semua yang namanya artis dengan follower yang banyak mempunyai perilaku seperti itu kan, gitu loh. Jadi memang ada hal-hal yang indikasi dan motivasi dalam hidupnya memang sengaja untuk dibuat di framing supaya dia itu ditakuti orang seperti itu. Ini kan maksudnya tujuannya ke ini kan, ke terdakwa kan? Atau gimana nih? Bukan Atau maksudnya gimana? gini, saya ini kan tidak kenal dua-duanya, tapi saya melihat bahwa ini ada, saya tidak mau menormalisasi pembulian gitu loh. Iya. Tapi saya bersembunyi. Saya kan bersembunyi nih. Orang tidak tahu siapa saya gitu loh. Saya cuma menampilkan tangan kan gitu ya. Karena saya tidak mau dikenal dan saya tidak pengen tenar gitu loh. Itu kira-kira menurut Bu Lita gimana? Ya nggak apa-apa sih kalau itu tujuannya positif, nggak masalah. Artinya kan ada karakter orang itu, ada yang orang yang pengen terpublish dengan orang yang pengen dikenal, ada orang yang memang benar-benar menunjukkan siapa jati dirinya, kan kembali lagi. Jadi tadi tuh bagaimana Mas apa namanya hanya melihat tangannya saja, tapi sebetulnya Mas juga kan ada bergejolak hati yang sebetulnya kepengen mengungkapkan isi hati Mas kan sebetulnya dengan adanya sosial media, betul nggak sih? Ayo. Betul. Iya kan? Namun tidak mau saya punya dua akun. Jadi Nah, itu ada dia. akun yang memang benar sama akun ini yang memang saya khususkan bahwa saya harus melawan ketidakadilan ini gitu. Iya. Nggak masalah Mas, nggak masalah. Jadi ya memang kan di polisi aja ada intel, ada ini kan gitu ya. Benar. Jadi Mas Nir60, maaf Dr. Rita, saya mau Ya. tanya, setuju nggak ada perlawanan terhadap Nikita ini untuk meluruskan, untuk melawan, jangan semena-mena gitu loh, ngebully orang. Makanya sangat setuju, sangat setuju. saya baru Sangat kali setuju, ini karena ini ya. kan kita berusaha untuk menegakkan kebenaran kan. Artinya kita juga tidak boleh ada yang namanya bullying. Kenapa Lita Gading ada di sosial media? Salah satunya itu untuk memberantas bullying di sosial media. Jadi tadinya saya mau diam-diam. Seperti yang Mas Nir bilang tadi. Saya tadinya diam-diam, tapi ngelunjak. Udah saya muncul, dak, seperti apa. Akhirnya saya betul bikin tim yang memang tim saya resmi ya gitu. Yang memang yang seharusnya harus benar-benar terkoordinir secara jejak digital gitu loh, dan cyber itu udah deh. Sekarang saya mempublish bahwa
lu nyenggol gue, lu hadapannya dengan gue. Gitu artinya udah gitu. Kemarin itu saya diem-diem. Kemarin waktu 1 tahun kan udah 3 tahun nih saya nih bergerak di sosial media. 1 tahun kemarin tuh saya diam, saya gini-gini berusaha untuk mengedukasi, tapi nggak masuk. Emang harus Tapi dilawan ya dok ya, betul, begitu harus melawan dilawan. tuh masuk baru. Harus masuk dengan saya keras dan saya frontal, itu kena itu semua gitu dengan cara ya udah pasang satelit, wah rasain loh. Gitu kan, jadi ya udah gitu, jadi kita tahu tuh mau di mana, titik mana koordinatnya, ketahuan itu sama cyber gitu. Jadi ya, sudahlah nih sekarang juga nih kalau masih banyak yang ngomel-ngomel di sini, ketahuan kalian di mana gitu. Jadi bukan satu kesombongan, tapi ini memang untuk memberantas orang-orang kayak begini. Karena apa? Buzzer-buzzer itu fungsinya memang spesialis pembulian. Jadi bagaimana dong? Ya kita mau melawan orang-orang mesin. Mereka kan mesin istilahnya. Mesin dalam tanda kutip kan, walaupun dikoordinasi dengan orang-orang yang punya otak dalam arti gitu. Manusia. Tapi iya, tapi dia tidak tahu tentang menempatkan diri. Yang penting duit kan gitu ya, Kak Fitri. Kan Kak Fitri juga pernah katanya ya ketemu dengan orang yang begitu. Kalau saya bukan pernah lagi, saya ciduk mereka itu. Bukan saya sih yang menciduk, tim saya yang menciduk. Gitu. Jadi ketahuan siapa lo yang nyuruh, siapa ini ketahuan gitu. Ya setelah itu ya sudahlah. Gitu loh. Jadi nggak masalah loh Mas Niat, silakan aja mau berbuat apa, yang penting positif dan kita memang menegakkan sebuah kebenaran. Kita lawan orang-orang yang memang membuat gaduh gitu, membuat mengintimidasi orang. Itu kan hal-hal yang tidak bagus untuk kesehatan mental ya. Itu fungsinya saya berdiri di sini dan mohon maaf saya sebetulnya bukan dokter, tapi DR di depan saya adalah dokter. Saya S3 psikologi. Dokter, ya, Dokter, ya, maaf. ya, karena D-nya besar ya di depan ya. Jadi ini sebuah edukasi karena orang-orang mengatakan saya dokter, karena memang kebanyakan manggil saya dokter karena saya juga rujukan-rujukan dari rumah sakit besar itu ke saya gitu. Dan itu pasien-pasien saya yang memang VVIP, kadang-kadang ini ya saya dirujuk ke rumah sakit dan sebagainya. Jadi semua rumah sakit rujukan saya ada gitu. Jadi gitu kurang lebih. Apalagi saya di forensik juga, di kepolisian gitu ya. Agar saya kasih tahu sekalian supaya para buzzer di sini dengar gitu. Supaya lo jangan macam-macam. Karena di sosial media itu ada polisinya gitu. Polisinya bukan saya, tapi polisinya tim cyber gitu. Jadi kalian harus hati-hati gitu. Saya hanya mancing doang gitu loh. Makanya Bang Gi pancing aja. Jadi Pesan ya kalau dokter Lita muncul, buzzer pada nggak ada nih komen-komen Iya, komen jelek memang, hilang. memang dia hebat, Kak Fitri. Ini Dokter Lita ini hebat, senyap gitu udah mulai menghilang tuh. amin. Tapi Dokter Lita, saya sampai saat ini ya saya belajar dari Mr. G, saya juga belajar dari yang mana-mana. Maksudnya apa? Pada saat saya berdiskusi, saya punya ilmu gitu loh, saya punya literasi sehingga narasi saya juga nggak melenceng ke sana kemari gitu. Iya bagus. Jadi kadang-kadang saya pun juga dibilang nyinyir. Coba bedakan antara nyinyir dengan edukasi. Edukasi itu yang ngomong itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Itu baru, tapi dengan cara kita ya. Karena saya pernah mencoba 1 tahun kemarin itu yang saya bilang. Saya berusaha untuk lembut, saya berusaha untuk memberikan satu edukasi motivasi. Kan tagline saya memberikan informasi, edukasi, motivasi, dan kritikan yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, di situ saya tidak dapat tuh 1 tahun itu saya tidak dapat nih buzzer-buzzer nih. Tidak dapat nih saya merekrut orang dengan cara yang saya inginkan dan yang tim saya inginkan. Ternyata 2 tahun masuk ke 2 tahun langsung boom gitu. Dan akhirnya saya udah tahu nih kuncinya seperti apa gitu. Jadi kalau permainan saya nggak langsung ke publish, langsung diekspos nih loh orangnya nih, enggak kayak gitu. Jadi ya kita elegan aja karena memang ini kan fungsinya mengedukasi supaya kesehatan mental kita terjaga. Sosial media itu dijadikan satu lahan yang positif lah. Jangan sampai jangan sampai hal-hal yang memang dikasih sesuatu yang negatif lah gitu. Jadikan sesuatu yang
bagus untuk menguntungkan kita lah, harusnya itu sih. Ya mau jualan kayak mau apa kan terserah kan, apalagi dapat endorse segala macam nggak masalah kan, itu bagus gitu loh. Itu kan positif untuk kehidupan daripada dia menjaring orang dengan mengintimidasi orang, menjelekkan orang, dan itu membuat resah gitu loh. Setelah saya lihat dan setelah saya cek, yang mendukung tersangka itu adalah satu, kan saya udah bilang, orang-orang yang satu circle pun mereka mendompleng sesuatu yang di situ jualan, terus dia buka keranjang kuning lah, live lah segala macam ya. Kedua, itu orang-orang yang cong, ya kan? Itu udah setelah terdetek tuh. Dan yang ketiga, itu orang-orang yang mohon maaf yang bekerja sebagai ya itulah dalam tanda kutip ya gitu loh. Udah saya nggak bisa sebutkan itu. Jadi gitu. Jadi apa ya, nggak, kita udah tahu seperti apa circle-nya mereka, seperti apa juga orang-orang yang mendukungnya. Iya, Jadi iya. ya kayak gitulah kurang lebih. Oke, Kak Fitri pasti teman-teman. tahu lah. Dok, iya tahu ya. Mm-mm. Bentar, Mr. Z, aku boleh nanya, Aku, Mak? Oke. aku dulu sebentar ya. Teman-teman yang masih ada di sini, terkait dengan psikologi, apa namanya tadi ya? Kesehatan Psikologi mental. atau kesehatan mental seseorang nih. Perlu nggak kita ini diedukasi teman-teman? Kalau perlu ketik teman-teman, perlu gitu ya. Perlu. Ah, sudah, berarti saya sudah bisa ngambil ini, berarti teman-teman ini adalah teman-teman yang ini ya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan yang mau bertanya ini. Sangat perlu banget. Loh, kok ada yang nanya begini nih. Satu pertanyaan tapi agak gimana ya, Ana ya. Coba dong edukasi Niki Bull di Pondok Bambu. Mungkin Mbak ada benernya perlu pendampingan psikolog, tapi benar ya. Pada saat terakhir itu dia bercerai dengan suaminya yang terakhir itu bilang ke saya, kalau Mm-mm. kamu sayang sama Nikita, kamu harus bawa dia ke psikolog gitu. Saya nggak terlalu ngeh gitu ya. Ternyata Mm-mm. memang ya kayaknya dia perlu ke psikolog. Apa Dokter Lita saya anterin ke rutan Pondok Bambu? Biasanya di Pondok Bambu juga ada kok tim-tim psikolog. Kadang-kadang tim saya juga ada di sana untuk memberikan edukasi, suka memberikan satu ini, ya suka memberikan pencerahan kayak gitu-gitu. Namun kan kalau hal-hal yang seperti ini kan spesifik, harusnya memang tidak cukup ya dengan cara memberikan edukasi secara klasikal, artinya dengan banyak terus kita memberikan wejangan kayak gitu tuh nggak mungkin. Kalau hal-hal yang udah seperti ini harusnya memang ada terapi khusus, hipnoterapi dan sebagainya. Tapi itu harus one by one. Nah di sini saya pernah mengajukan juga kepada para lapas, ada nggak biaya untuk soal Putus. Ada suaranya ya? Tunggu dia lagi ada buzzer yang masuk biasa, langsung tang gitu. Udah mulai turun. Udah 500 nih ada. Ya, tadi itu 1.000 lebih. Ya, terlantar kayaknya. Dokter Lita. Oke, tuh Ya, sih. dia lagi ngejar itu. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya. Dokter Lita izin bertanya, apakah Melvina Davina kena mental? Wah, siapa yang jawab nih? Dokter Lita nggak ada. Jadi gini teman-teman, tadi waktunya jarum betul ya. Jarum betul, silakan bertanya sama Dokter Lita.
Iya, Gimana tadinya dokter aku Lita? mau nanya sama Dokter Lita, cuman nggak apa-apa. Mungkin ada Kak Fitri yang orang yang pernah dekat ya sama terdakwa. Kak Fitri izin bertanya. Eh, Kasus ini kan begitu blunder ya, dan menurut pengamatan aku orang biasa nih, masyarakat biasa, yang harusnya sih banyak pihak terkait, pemerintahan lah terutama, yang harusnya bisa terjun turun tangan dan mengatasi ini dengan cepat sebenarnya, agar tidak terlalu memblunder seperti ini ya. BPOM lah ya, apalah DPR segala macam kan. Tapi menurut aku, eh maaf nih kalau salah, seharusnya sih menurut aku yang harus bertanggung jawab ini bukan hanya pemerintahan atau kita masyarakat yang membiarkan bullying ini terjadi ya. Menurut aku yang harusnya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan terdakwa ini, yang betul-betul harus bertanggung jawab adalah keluarganya. Kalau menurut Kak Fitri gimana? Yang Saya berkawan sama terdakwa itu lumayan lama ya, lumayan lama. Tapi setiap bermasalah dan masalahnya itu kan berat-berat ya. Saya nggak melihat ada keluarganya itu ada di hidup dia. Itu fakta ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada saya nggak tahu apakah kakak terbesarnya ada, adiknya ada, gitu saya nggak tahu ya. Tapi pada saat saya selalu mendampingi masalah-masalah dia di pertama di Polres Jaksel, lalu di Serang Banten, jangankan untuk mendampingi, pada saat itu terdakwa itu mau minta KTP untuk operasi lehernya itu ya di rumah sakit, itu saya harus berseteru dengan kakaknya yang paling besar karena dia nggak mau ngasih KTP-nya. Akhirnya saya bilang, kalau bukan dia kakaknya siapa lagi yang mau tanggung jawab, saya kan bukan siapa-siapanya gitu. Dan saya nggak melihat ada support di dalam keluarganya untuk dia. Mungkin dugaan saya apa keluarganya juga capek ya karena bermasalah terus. Waktu itu sih kakak yang besar itu yang namanya Ewin itu bilang, dia ini tukang bikin ribut terus Kak. Ya saya ngerti kelelahan keluarganya, itu kan saya juga orang baru di hidup mereka kan, saya nggak tahu dulunya apakah dia selalu bikin onar. Saya juga kenal dengan tantenya yang di Amerika, malah tantenya yang di Amerika itu bilang waktu dia ditahan sekarang ini, malah dia bilang ya sudah rasain biar dia belajar gitu. Tidak ada support dari keluarganya ya, tidak ada support dari keluarganya yang benar-benar kasihan gitu dengan dia. Tapi itu dulu ya pada saat saya 2 kali mendampingi. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah memang udah berubah di keluarganya, bisa saling dukung atau kasihan sama dia. Tapi yang sudah nggak ada yang kasihan sama dia. Nah, itu dia makanya kan kalau aku tadi mendengarkan cerita Kak Fitri bagaimana merangkul anaknya ketika menerima bullying seperti ini kan, peran orang tua itu pasti akan langsung gitu kan artinya merangkul anaknya, keluarga kan. Nah, itu makanya aku juga pengen nanya, kebetulan Dokter Lita udah naik ya dokter. Kalau menurut dokter secara psikolog, dunia ilmu kepsikologian, apakah salah nggak ya itu inian aku nih ya, bahwa yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian atau tingkah laku terdakwa ini adalah keluarga atau peran keluarga. Betul, pembentukan karakter itu saya kembali selalu bilang mengenai pembentukan karakter dan karakter, karena yang melakukan hal itu kan individu masing-masing ya. Jadi kita ini melihat bahwa yang membentuk karakter itu salah satunya adalah keluarga. Pola asuh, itu pola asuh. Kedua itu sesuatu lingkungan yang membentuk dia. Apakah lingkungan tersebut mensupport dia ataukah terjadi satu pengalaman hidup yang tidak mengenakan, bagaimana pendidikan dia, itu berpengaruh tuh pembentukan karakter itu. Lalu bagaimana dia mempunyai traumakah sebelumnya pada saat dia kecil, itu membentuk karakter dengan masing-masing orang tersebut gitu loh. Nah, jadi kita harus melihat dulu latar belakangnya dia, apakah benar keluarganya itu tidak mensupport atau bagaimana sehingga anak ini bisa membentuk karakter seperti ini gitu loh, menjadi pemberani, tidak takut dengan orang, lalu dia juga berani menghujat, dia berani begini. Nah, itu mungkin salah satunya adalah bagian dari trauma hidup semasa kecilnya. Itu bisa terlihat, Mbak. Jadi kadang-kadang
kita tidak bisa serta-merta bahwa orang ini tumbuh langsung ujuk-ujuk besar, kan enggak gitu loh. Dia tumbuh dari kehidupan dari keluarga yang mana dulu, dari keluarga yang seperti apa. Itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan karakter seseorang. Ada pertanyaan, apakah karakter bisa berubah? Ada yang bisa jawab nggak? Karakter nggak bisa. Karakter nggak bisa menurut aku. Kata Bung Udah Suung mah, karakter soalnya. kalau watuk bisa diobati, yang watak ora iso. Nah, oke, good, betul sekali. Karakter tidak bisa berubah. Yang berubah adalah pola pikir manusia sejalan dengan tadi yang saya sebutkan. Bagaimana genetiknya, bagaimana pola asuhnya, bagaimana dia lingkungan membentuk dia, apakah dia punya trauma dan sebagainya. Itu yang membentuk karakter. Dia bisa berubah atau tidak. Itu adalah mindsetnya dia. Jadi karakter asli itu tidak bisa dirubah. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa saya di kepolisian, saya bilang begini, Anda sekarang baik di depan saya, 2 jam ke depan kamu bertingkah jahat, itu artinya bukan karakter kamu yang nggak benar, tapi pola pikir kamu yang berubah. Seperti itu. Jadi ada satu teknik dalam psikologi itu yang saya bawa dari luar ya, itu adalah grafologi. Itu menilai dan menganalisis karakter melalui tulisan dan coretan tangan manusia. 95% akurasinya melebihi lie detector. Itu keahlian saya. Jadi kenapa saya digadang-gadang, dalam arti kalau setiap saya memberikan satu pelajaran untuk mereka, itu saya mengupas hal tersebut. Supaya apa? Supaya dia mengenal diri dia. Seperti apa dia? Karakter asli yang terkupas oleh grafologi ini. Karena pada saat saya menganalisis grafologi tersebut, itulah karakter asli. Something wrong with you. Pada saat saya ada ya mutilasi, kenapa orang ini bisa melakukan satu kejahatan mutilasi 14 orang dari tangannya sendiri, dengan tangannya sendiri? Saya bilang something wrong with you. Kenapa? Gay. Kenapa gay? Nah, di situ ada komunitas kecil, kenapa dia harus begini, dan itu dikupas. Bu, dalam 2 minggu ini kita tidak melihat hal-hal yang nyeleneh dan jelek di dalam orang tersebut. Ini maaf ya, agak-agak sedikit ini ya, melebar ya. Ini untuk menunjukkan bahwa sebuah grafologi yang saya kuasain itu adalah yang mengupas hal-hal karakter pribadi secara asli. Asli ya, yang kita tunjukkan tuh asli. Kadang-kadang kita kan muncul itu kan topeng. Topeng itu adalah mindset, itu kognitif yang berpikir. Mengkonsep diri itu adalah kognitif, bukan pribadi aslinya. Nah, jadi kenapa Bu begini-begini? Bukan berarti orang yang gay itu jahat, tidak ya. Saya tidak mengatakan itu. Namun dengan komunitas yang kecil, Bu, saya 2 minggu ini saya tidak menemukan dia karena satu, dia adalah guru agama, Bu. Dia itu orang yang sangat-sangat introvert, Bu, dan dia tidak bisa berbicara secara lantang seperti kita-kita. Dia ngomongnya terbatas, bla bla bla. No, coba kamu ini, dia gay. Aku bilang gitu, Kak. Itu kelihatan. Yang tidak bisa terdetek oleh grafologi hanya 3. Kiri kanan dia menulis, kidal, atau berapa umurnya, dan berapa laki-laki atau perempuan. 3 itu ya. Jenis kelamin, jenis kelamin, usia, dan satu lagi kiri atau kanan. Hanya 3 itu yang tidak bisa terdetek. Tapi setelah kita melakukan diskusi, itu analisis menjurus ke hal-hal yang sana bisa terdetek. Karena apa? Sekarang laki-laki perempuan cenderung ke laki-laki. Ada perempuan yang cenderung ke laki-laki atau sorry jadi terbalik. Ada kecenderungan laki-laki menjadi perempuan, benar nggak? Ada juga kecenderungan perempuan menjadi laki-laki, ya kan? Nah, tapi setelah itu kita baru ketahuan bahwa oh ini anak ini ternyata laki-laki, ini belakang. Itu yang tidak terdetek secara langsung di dalam grafologi. Gitu loh. Jadi menurut saya sih, sorry melebar ya. Jadi itu kembali ke karakter sih, Mas. Jadi bagaimana latar belakang orang tersebut itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Seperti itu. Baik, Dokter Rita terakhir, Dokter Rita ada yang mau tanya ini. Dokter Lita, ini ya dari penjual BTN rumah subsidi KDI. Wah, ini namanya panjang banget. Dokter Lita, izin bertanya apakah Vina Daviena kena mental? Saya nggak bisa jawab itu. Silakan.
Daviena ya. Daviena itu yang ini ya, yang apa? Yang mau dijadiin saksi itu. Ya. Kalau kena mental secara membabi buta orang ngata-ngatain dia, kan kembali lagi apakah itu dia sanggup menghadapi hal tersebut. Tapi saya lihat kemarin ada beberapa kali dia live ya. Menurut saya dia udah bisa move on lah. Artinya dia sudah tidak memperdulikan bagaimana gemburan para netizen yang ini gitu. Sebenarnya harusnya nggak boleh takut ya. Kita harus benar-benar fokus ya. Saya juga menghimbau kepada Devina karena Deviana ini menurut saya salah satu kunci juga gitu. Saya juga sudah melihat ada kecenderungan dalam arti mungkin nih saya baru praduga tak bersalah aja. Ada hal-hal yang ditutupi gitu, yang benar-benar bisa membongkar permasalahan ini secara gamblang. Kalau menurut saya itu. Dan yang kemarin saya sudah jelaskan ada poin-poin khusus yang tadi saya bilang. Nah itu yang menurut saya agak ketakutan barangkali. Namun ya kita kan nggak tahu. Yang tahu tentang pribadi dan permasalahan itu kan hanya Devina ya kan. Kita hanya menduga-duga saja kan. Namun kalau dibilang kena mental atau tidak, ya jelas aja dengan sesuatu yang membabi buta dan penghinaan atau barangkali merasa disudutkan, ya siapa sih yang nggak kena mental? Semua juga, saya aja psikolog kena mental juga kok gitu istilahnya ya. dengan disebutkan saya apa itu kan sesuatu yang ini gitu, tapi kan kita fokus bahwa kita sebetulnya tidak seperti yang mereka duga, ngapain kita harus pusingin gitu, tetap kita fokus gitu aja gitu loh. Tapi kan kembali kepada orang masing-masing, nggak semua orang bisa fokus kepada apa yang menjadi inti permasalahan kan gitu. Oh sepi. Terima kasih. Saya bicara terus ya. Terima kasih Bu Dr. Lita. Dr. Lita, terima kasih. Teman-teman mohon maaf ya karena waktu juga sudah tengah malam. Besok juga ada aktivitas lagi mungkin teman-teman. Kita akhiri malam ini. Besok kita ketemu kembali. Terima kasih Dr. Lita. Jarum Sama-sama. Terima kasih Dr. Lita. Terima kasih Sama Mr. Z. teman-teman. teman-teman semua di bawah. Terima kasih Sehat-sehat banyak. Malam ya. Bang Ji, bentar Bang Ji. Merce mana Merce udah nggak ada ya? Ya udah nggak jadi. Maner, pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.